Bab 141, bisakah kamu memaafkanku? Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Apakah kamu siap, Sue kecil? Xiao Tian memutuskan untuk segera pergi ke perusahaannya, tetapi dia ingin mengantar Lin Xing Sue ke toko kosmetik terlebih dahulu. Tidak, Lin Xing Sue menganggukkan kepalanya. Xiao Tian kemudian pergi ke toko kosmetik. Ketika mereka sampai di toko kosmetik, Lin Xing Sue melihat rekan kerjanya di depan toko kosmetik. Namun kali ini dia bersikap normal, tidak seperti dulu. Ketika Xiao Tian menghentikan mobilnya di depan toko kosmetik, rekan kerja Lin Xing Sue menoleh. Mereka ingin tahu siapa yang datang dengan mobil pagi-pagi sekali. Dan ketika mereka melihat Lin Xing Sue keluar dari mobil, mereka membelalak karena terkejut. Bukankah itu Nona Lin? Ya, kau benar. Apakah pacarnya mengantarnya ke sini? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa melihat supirnya. Kita lihat saja. Ketika Xiao Tian memperhatikan bahwa banyak orang sedang melihat Lin Xing Sue, dia keluar dari mobil. Tunggu, bukankah orang itu Xiao Tian? Seorang pemuda yang populer akhir-akhir ini. Ya, kau benar. Apakah itu berarti pacar Nona Lin adalah Xiao Tian? Apa? Bagaimana bisa? Aku cemburu. Bagaimana pacarnya bisa menjadi Xiao Tian? Apakah dia tidak merasa malu berkencan dengan orang yang lebih muda? Jangan bilang alasan dia bekerja 3 hari seminggu sekarang adalah karena dia. Ya, pasti karena dia ingin berkencan dengannya. Dia adalah orang yang sukses dan tidak hanya itu, tapi dia juga seorang pemuda yang tampan. Wanita yang tidak bermoral, berkencan dengan orang yang jauh lebih muda dari dirinya. Aku yakin dia hanya menginginkan uangnya. Hentikan kalian berdua, apa salahnya berkencan dengan orang yang lebih muda? Tidak ada aturan yang melarang kita berkencan dengan orang yang lebih muda. Iya, hentikan. Kamu pasti iri padanya karena pacarnya masih muda dan sukses kan? Siapa bilang kita cemburu? Saat ini, Xiao Tian menutup telinga Lin Xing Sue dan melihat wanita yang menjelek-jelekannya. Xiao Tian tidak ingin Lin Xing Sue mendengar kata-kata itu karena itu bisa membuat suasana hatinya buruk. Lin Xing Sue tidak tahu mengapa Xiao Tian tiba-tiba menutup telinganya. Dia juga tidak tahu bahwa dua rekan kerjanya berbicara buruk tentangnya karena Xiao Tian menutup telinganya. Xiao Tian hanya melihat kedua wanita itu dan tidak melakukan apapun. Tapi matanya bersinar dengan ketajaman yang menakutkan saat dia menatap kedua wanita yang berbicara buruk tentang Lin Xing Sue. Alasan Xiao Tian tidak melakukan apapun adalah karena berkelahi dengan wanita seperti mereka berdua adalah tindakan yang kekanak-kanakan dan hanya membuang-buang waktu. Selama mereka tidak melakukan apapun dengan orang yang dicintainya, dia akan tetap mengendalikan dirinya, tetapi jika mereka berani menyakiti seseorang yang penting baginya, dia akan melakukan apa saja untuk membuat mereka menyesalinya. Sayang sekali karena aku tidak punya apapun yang bisa membuat kedua wanita itu semakin iri. Tiba-tiba sebuah ide menarik muncul di kepalanya. Setelah memposisikan diri mereka sehingga kedua wanita itu dapat melihat mereka dengan baik, Xiao Tian mencium kening Lin Xing Sue. Pada saat ini, Lin Xing Sue tidak melakukan apapun atau memukulnya seperti yang selalu dia lakukan. Dia hanya memejamkan mata dan merasakan kelembutan bibirnya. Dia mulai melihat Xiao Tian sebagai kekasihnya, jadi dalam pandangannya, sesuatu seperti mencium keningnya di depan orang lain adalah hal yang normal. Para wanita yang menjelek-jelekkan Lin Xing Sue mengertakkan gigi, dan wajah mereka memerah karena cemburu. Aku akan menjemputmu nanti, Xiao Tian membelai rambutnya dan menatapnya dengan penuh kasih. Aku akan menunggu. Suasana hati Lin Xing Sue menjadi cerah setelah melihat wajah penuh kasihnya. Saat itu, dia tiba-tiba menjadi bersemangat untuk bekerja dan berharap hari itu akan segera berakhir agar dia bisa segera menghabiskan waktu bersama Xiao Tian lagi. Setelah memeluknya sekitar 3 detik, Xiao Tian pergi ke perusahaannya. Tanda hubung 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 tanda hubung. Kedua wanita itu adalah rekan kerja Little Sue. Apakah Little Sue akan baik-baik saja di tempat kerja? Xiao Tian, yang sedang duduk di kursi kantor, merenung. Meskipun dia berusaha untuk tidak memikirkan apa yang dia dengar sebelumnya, tapi Xiao Tian masih mengkhawatirkan Lin Xing Sue. Sue kecil, kuharap tidak terjadi apa-apa padamu. Berhentilah memikirkan hal lain. Aku harus fokus pada pekerjaanku agar aku bisa membuat keluargaku menjadi keluarga kelas atas secepatnya. Xiao Tian menepuk pipinya untuk membuatnya melupakan Lin Xing Sue dan fokus pada pekerjaannya.
Xiao Tian kemudian mengambil telepon di meja kerjanya dan memanggil si Fei. Fei, datanglah ke kantorku. Baiklah, si Fei kemudian bangkit dari tempat duduknya dan menuju ke kantor Xiao Tian. Tok, tok, tok. Si Fei mengetuk pintu. Masuk, jawab Xiao Tian sambil membaca materi iklan. Apakah kamu butuh sesuatu, adik? Si Fei bertanya, bagaimana persiapannya untuk musim baru? Sudah beberapa hari sejak dia memintanya menyiapkan pakaian untuk musim baru. Ia berharap semuanya sudah siap sehingga bisa secepatnya dipromosikan. Semuanya sudah siap. Sekarang aku sedang membuat iklan untuk toko online perusahaan, kata si Fei dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi adikku, menurutku kita perlu membuat iklan di televisi. Ya, kamu benar. Iklan televisi itu penting. Xiao Tian juga berpikir sudah waktunya membuat iklan di TV. Dalam pandangannya, televisi adalah media yang ampuh jika mereka dapat menemukan cara untuk menarik penontonnya. Xiao Tian tiba-tiba teringat seseorang. Fei, ambillah materi ini. Aku sudah merencanakan semuanya dan menuliskannya, Anda membacanya dan menambahkan sesuatu yang Anda anggap perlu. Setelah itu, ceritakan padaku tentang hal itu. Xiao Tian memberikan dokumen itu kepada si Fei dan mengambil ponsel cerdasnya. Kamu dapat kembali ke kantormu sekarang. Baiklah. Si Fei mengambil materi itu dan kembali ke kantornya. Halo, Kakak Yun. Bagaimana kabarmu? Xiao Tian berkata ketika Yun Xin Er mengangkat teleponnya. Aku baik-baik saja. Tapi siapa ini? Sebuah suara melodi terdengar melalui ponsel pintarnya. Bibir Xiao Tian bergerak-gerak setelah mendengar kata-katanya. Xiao Tian melihat lagi nama di layar ponsel cerdasnya untuk memastikan dia tidak memutar nomor yang salah. Namun saat melihat namanya adalah Yun Xin Er, Xiao Tian sedikit terkejut. Ini kakak perempuan Yun Xin Er, kan? Ya, saya Yun Xin Er, tapi siapa ini? Kata Yun Xin Er melalui ponsel pintarnya. Apa ini? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Terakhir kali kita bertemu, dia tidak bersikap seperti ini, dan aku yakin aku tidak melakukan kesalahan apapun padanya. Xiao Tian tidak tahu kenapa Yun Xin Er tiba-tiba berkata bahwa dia tidak mengenalnya. Kakak Yun, tolong berhenti bercanda. Aku Xiao Tian, kamu kenal aku, kan? Xiao Tian, aku tidak kenal seseorang yang bernama Xiao Tian. Menurutku kamu salah menelepon orang, kata Yun Xin Er melalui ponsel pintarnya. Apa-apaan ini? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Kenapa dia bersikap seperti ini? Xiao Tian mencoba memikirkan apa yang dia lakukan padanya, tapi tetap saja, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Dia ingat bahwa dia memperlakukannya dengan baik dan selalu membuatnya bahagia. Kakak Yun, apakah aku melakukan sesuatu padamu? Mengapa kamu bersikap seperti ini? Karena Xiao Tian tidak tahu kesalahan yang telah dia buat, dia memutuskan untuk bertanya padanya, berharap dia akan memberikan jawabannya. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Bagaimana kamu bisa melakukan kesalahan padaku padahal kita bahkan tidak saling mengenal, ucap Yun Xin Er melalui ponsel pintarnya. Berhenti berbohong padaku. Kamu bahkan pernah datang ke rumah dan perusahaanku, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kita tidak saling mengenal? Setidaknya beritahu aku apa kesalahanku. Kak Yun, aku tidak tahu kesalahan apa yang telah kulakukan padamu, tapi aku minta maaf jika telah menyakiti perasaanmu. Bisakah kamu memaafkanku? Meskipun Xiao Tian tidak tahu mengapa Yun Xin Er bersikap seperti ini, dia memutuskan untuk meminta maaf padanya. Yun Xin Er sangat penting baginya karena dia dapat membantunya dalam pengembangan perusahaan dan hal lainnya. Karena alasan ini, dia tidak ingin berada di sisi buruknya dan berharap mereka bisa tetap berteman. Seperti yang kubilang, kamu tidak melakukan apapun padaku, jadi kamu bisa berhenti meminta maaf sekarang. Baiklah, aku sedang sibuk sekarang, jadi aku menutup telepon, kata Yun Xin Er sebelum menutup telepon. Apa? Dia menutup telepon? Xiao Tian terkejut dengan ini. Dia tidak hanya tidak memberitahukan alasan dia bersikap seperti itu, tapi dia juga menutup telepon. Xiao Tian mencoba meneleponnya lagi, tetapi dia tidak mengangkat teleponnya. Xiao Tian tidak senang dengan ini. Dia tidak percaya Yun Xin Er bertingkah seperti anak kecil. Mereka sudah dewasa, jadi menurutnya kalau ada masalah, mereka bisa duduk bersama dan membicarakannya baik-baik, tidak bersikap seperti ini. Kakak Yun, kamu di mana sekarang? Aku akan pergi ke tempatmu. Tolong balas pesanku. Aku tidak ingin hubungan kita menjadi seperti ini.
Karena Yun Xin Er tidak mengangkat teleponnya, Xiao Tian tidak punya pilihan selain mengiriminya pesan, berharap dia akan membalasnya sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya. Yun Xin Er, oh Yun Xin Er, kamu sudah dewasa, jadi kamu tidak boleh bersikap seperti ini. Setidaknya beritahu aku kesalahan apa yang kamu lakukan. Xiao Tian masih kesal dengan kelakuan Yun Xin Er. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Sekali lagi, Xiao Tian mencoba memikirkan apa yang telah dia lakukan padanya. Xiao Tian telah menunggu balasan dari Yun Xin Er selama 1 jam, namun tetap saja, dia tidak mendapat tanggapan dari Yun Xin Er. Wanita ini, karena Yun Xin Er tiba-tiba bersikap seolah dia tidak mengenal Xiao Tian, dia tidak dapat fokus pada pekerjaannya. Itu bukan karena Yun Xin Er penting di hatinya, tapi dia masih membutuhkannya untuk perkembangan perusahaannya. Karena alasan ini, Xiao Tian tidak senang dengan perilaku kekanak-kanakannya. Dan yang membuatnya semakin marah adalah Xiao Tian tidak tahu di mana dia tinggal atau tempat yang sering dia kunjungi. Mendesah, Xiao Tian memiringkan kepalanya ke belakang dan mengusap matanya dengan jari kirinya. Cerling, smartphone Xiao Tian berdering, menandakan ada pesan baru di smartphone-nya. Xiao Tian mengambil ponselnya untuk melihat siapa yang mengiriminya pesan. Ketika dia menyadari bahwa Yun Xin Er yang mengiriminya pesan, dia segera membukanya. Aku di Taman Pelangi sekarang. Xiao Tian dengan cepat menjawab, jangan kemana-mana, aku akan segera sampai di sana. Xiao Tian bangkit dari tempat duduknya dan ingin pergi ke Taman Pelangi, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia mengenakan pakaian formal, dia pergi ke kamar tidur untuk mengganti pakaiannya. Karena ada kamar tidur di perusahaannya, Xiao Tian meletakkan beberapa pakaiannya di lemari sehingga dia bisa mengganti pakaiannya kapan saja. Xiao Tian memutuskan untuk mengenakan jeans dan jaket dengan t-shirt di bawahnya. Meski berpenampilan normal, ia tetap terlihat tampan dan dewasa. Xiao Tian kemudian keluar dari kamar dan menuju ke tempat parkir, tapi dia tiba-tiba melihat Si Fei di depan kantornya. Adik, kamu ingin pergi kemana? Si Fei sedikit terkejut saat melihat Xiao Tian berpakaian normal. Xiao Tian berjalan mendekatinya, dan ketika dia berada di depannya, dia berkata, aku ingin bertemu Yun Xin Er. Xiao Tian tidak berbohong kepada Si Fei karena, dalam pandangannya, lebih baik mengatakan yang sebenarnya daripada berbohong. Xiao Tian menganggapnya sebagai wanitanya. Itu sebabnya dia tidak ingin berbohong padanya. Ketika Xiao Tian melihat kecemburuan di matanya, dia mencium keningnya dan berkata, aku hanya ingin meminta bantuannya, jadi jangan cemburu. Senyum perlahan mengembang di wajahnya saat dia merasakan bibir pria itu di dahinya. Kecemburuan yang terlihat di matanya, menghilang tanpa jejak seolah-olah itu tidak ada sejak awal. Si Fei segera melingkarkan tangan rampingnya di lehernya dan mencium bibirnya. Xiao Tian sedikit terkejut dengan ini, tapi dia segera memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya, yang disambut dengan gembira oleh lidahnya. Mereka berciuman dengan penuh gairah selama beberapa detik sebelum akhirnya Xiao Tian melepaskan ciumannya dan berkata, baiklah, sudah cukup. Si Fei menyeka air liur di mulutnya dengan tangan kanannya sebelum akhirnya wajahnya tersenyum lembut. Baiklah, hati-hati, adik kecil. Xiao Tian mencium pipi kanannya sebelum menuju ke tempat parkir. Kuharap dia masih di Taman Pelangi. Xiao Tian kemudian pergi ke Taman Pelangi. Karena Rainbow Garden terletak di pusat kota Shanghai, ia memerlukan waktu 30 menit untuk sampai ke sana. Setelah ia memarkir mobilnya, ia segera memasuki Taman Pelangi. Taman Pelangi terkenal di Shanghai. Setiap hari banyak orang yang datang ke Taman Pelangi untuk menikmati indahnya bunga. Banyak juga pasangan yang sering datang ke Rainbow Garden karena memiliki suasana romantis dan pemandangan yang indah. Di Taman Pelangi terdapat berbagai macam tanaman bunga dengan berbagai warna. Oleh karena itu dinamakan Taman Pelangi. Namun meskipun Taman Pelangi memiliki beragam tanaman bunga, namun banyak juga pepohonan di Taman Pelangi yang menjadikannya tempat yang rindang dan tenang. Begitu dia memasuki Taman Pelangi, dia langsung memanggil Yun Xin Er. Kali ini, dia menjawab telepon, tapi tetap saja, perilakunya tidak berubah, dan dia langsung menutup telepon setelah memberitahukan lokasinya. Karena luasnya Taman Pelangi, ia membutuhkan waktu 15 menit berjalan kaki hanya untuk mencapai lokasinya. Xiao Tian kemudian melihatnya duduk sendirian di lantai di dalam sebuah bangunan kayu. Bangunan kayu tersebut berukuran sekitar 3 kali 3 meter tanpa dinding sehingga memungkinkan orang untuk melihat siapa yang ada di dalam bangunan tersebut.
Yun Sin Er mengenakan blus sutra putih acak-acakan dan celana jeans biru robek. Di depannya ada air mineral dan tas berwarna merah. Xiao Tian duduk di sisi kanannya dan berkata, "Kakak Yun, kenapa kamu tiba-tiba seperti ini? Katakan padaku, kesalahan apa yang aku lakukan?" "Adikku, aku membencimu." Yun Sin Er menyilangkan tangan di depan dada dan menoleh ke sisi kiri. Dengan menggunakan tangan kanannya, Xiao Tian meraih wajahnya dan membuatnya menghadapnya. "Kakak Yun, jangan seperti ini. Katakan padaku kenapa kamu tiba-tiba berubah seperti ini. Aku bukan dewa, jadi jika kamu tidak berubah, jangan beritahu aku tidak akan tahu." "Huff, kamu bilang akan menepati janjimu, tapi kamu pembohong." Yun Sin Er berkata dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Sudah 2 bulan, dan kamu masih belum menepati janjimu." "Janji, apakah aku menjanjikan sesuatu padanya?" Xiao Tian mencoba mengingat semuanya, dan tiba-tiba dia membelalakkan matanya. Apa kamu baru ingat janjimu?" Meskipun Xiao Tian akhirnya mengingat janjinya, namun dari suaranya, Yun Sin Er masih merasa tidak senang. Mungkin karena Xiao Tian membuatnya menunggu lama. "Kakak Yun, ini." Xiao Tian tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Yun Sin Er. Karena terlalu sibuk dengan perusahaannya, dia lupa menepati janjinya. Namun sebagai seorang laki-laki, ia harus rela mengakui kesalahannya. "Maafkan aku." Xiao Tian tidak tahu bagaimana menghadapinya selain meminta maaf padanya. Dia tidak mencoba memberinya alasan karena itu hanya akan membuatnya terlihat menyedihkan dan buruk. Xiao Tian memahami perasaannya karena jika dia berada di posisinya, dia juga akan merasa kecewa dan marah. "Jadi, apa yang akan kamu lakukan untuk menebusnya?" Ketika Yun Sin Er mengetahui bahwa Xiao Tian menyadari kesalahannya dan meminta maaf tanpa memberikan alasan, kemarahannya berkurang secara signifikan. Biasanya, jika orang lain berada di posisi Xiao Tian, mereka akan langsung memberikan alasannya, tetapi Xiao Tian tidak melakukan itu. Yun Sin Er bahkan terkejut saat mengetahui bahwa dia langsung mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebenarnya, dia mengira Xiao Tian akan memberinya alasan seperti orang lain, tapi dia salah. Karena alasan ini, dia segera memaafkannya, tapi tentu saja, dia tetap ingin dia menepati janjinya. "Kakak Yun, bagaimana kalau kita makan malam besok?" Xiao Tian tahu bahwa jika dia tidak menepati janjinya secepat mungkin, hubungan mereka akan menjadi lebih buruk. Dia tidak menginginkan itu karena dia membutuhkan bantuannya saat ini. "Besok, kenapa tidak malam ini?" Yun Sin Er mengira Xiao Tian akan mengundangnya makan malam-malam ini, bukan besok. Itu sebabnya dia memandangnya dengan kecewa. "Kakak Yun, jangan malam ini. Xiao Tian belum pulang dari kemarin malam, jadi jika malam ini dia berangkat lagi dan pulang terlambat, ibunya akan khawatir dan sedih." Xiao Tian tidak ingin membuat ibunya semakin cemas. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mengundangnya makan malam besok, bukan malam ini. Karena Yun Sin Er tidak senang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menutup matanya. Melihat ini, Xiao Tian hanya bisa menghela nafas. Dia tidak tahu bahwa sulit untuk membuat wanita itu memaafkannya. Tapi Xiao Tian harus terus berusaha membuatnya memaafkannya karena dia membutuhkan bantuannya. "Besok kita akan menghabiskan waktu bersama dari pagi hingga sore. Bagaimana?" Setelah mendengar kata-katanya, Yun Sin Er membuka matanya dan menatapnya, dari pagi hingga sore. Yun Sin Er tertarik menghabiskan waktu bersamanya sepanjang hari karena kebetulan besok dia ada waktu luang, jadi daripada menghabiskan waktu sendirian, lebih baik menghabiskan waktu bersama dengan seseorang. Xiao Tian senang saat dia menyadari bahwa dia tertarik dengan tawarannya, jadi dia segera berkata, "Kakak Yun, kamu tidak akan menyesalinya. Aku akan membuatmu bahagia. Percayalah." Yun Sin Er tidak segera menanggapinya dan menutup matanya lagi seolah sedang memikirkan sesuatu yang penting untuk hidupnya. Sebenarnya, Yun Sin Er menerima tawarannya tetapi tidak sengaja menanggapinya karena dia ingin tahu apa yang akan dia lakukan jika dia berpura-pura bimbang apakah dia harus menerima tawarannya atau tidak. Xiao Tian tahu bahwa dia telah menyetujui tawarannya dan hanya berpura-pura ragu, tetapi Xiao Tian memutuskan untuk memainkan permainannya. "Kakak Yun, kamu adalah wanita yang baik dan cantik, jadi kamu harus menerima tawaranku dan memaafkanku. Aku berjanjilah hal seperti ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Lain kali, jika aku menjanjikan sesuatu, aku akan menuliskannya agar aku tidak melupakannya." Senyuman kecil muncul di bibirnya setelah mendengar kata-katanya.
Sebenarnya Yun Sin Er tidak menyangka kalau dia akan memaafkannya semudah itu, namun dia tidak memungkiri bahwa bertemu dengannya selalu bisa membuatnya bahagia dan melupakan stres yang dia rasakan karena pekerjaannya. Dengan menggunakan tangan kirinya, dia mencubit hidungnya dan tersenyum, "Baiklah, karena kakak perempuan ini adalah wanita yang baik hati, kakak perempuan ini akan memaafkan kesalahanmu, tetapi kamu harus ingat untuk tidak melupakan janjimu lagi." "Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengingat janjiku mulai sekarang," kata Xiao Tian dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kakak, kamu harus tersenyum seperti ini dari awal karena kamu lebih cantik jika kamu tersenyum." "Apa, jadi, aku tidak cantik lagi?" kata Yun Sin Er sambil mencibir bibirnya. "Kakak Yun, kamu salah dengar. Aku bilang lebih cantik, tidak cantik. Artinya kamu cantik, dan kamu terlihat lebih cantik jika kamu tersenyum," kata Xiao Tian. "Hehehe," Yun Sin Er puas dengan jawabannya. Ketika dia melihatnya tersenyum, tanpa sadar Xiao Tian juga tersenyum. "Jadi, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda?" Yun Sin Er tahu bahwa Xiao Tian ingin bertemu dengannya karena dia membutuhkan bantuannya. Xiao Tian tiba-tiba merasa malu ketika dia tahu bahwa dia hanya bertemu dengannya ketika dia membutuhkan bantuannya. "Yah, ini seperti kakak perempuan Yun. Aku ingin mempromosikan desain pakaianku di TV, jadi aku bertanya-tanya, bisakah kamu membantuku dalam hal ini?" "Aku bisa membantumu," jawab Yun Sin Er. "Benarkah?" Xiao Tian senang dengan ini. "Tidak," Yun Sin Er menganggukkan kepalanya. "Terima kasih, kakak Yun," kata Xiao Tian sambil tersenyum. "Jadi, bagaimana rencanamu mengucapkan terima kasih padaku kali ini?" Yun Sin Er bercanda ketika dia mengatakan ini dan hanya ingin tahu bagaimana reaksinya setelah mendengar kata-katanya. Xiao Tian mulai memikirkan dengan serius apa yang bisa dia berikan sebagai balasannya. Xiao Tian tidak ingin menjadi seseorang yang hanya memanfaatkannya tanpa memberikan imbalan apapun karena dia tahu suatu hari nanti Yun Sin Er tidak akan mau membantunya lagi jika yang dia lakukan hanyalah memanfaatkan kebaikannya. Karena dia wanita sukses, aku yakin dia hampir memiliki segalanya. Saat itu, Xiao Tian tidak tahu apa yang bisa dia berikan sebagai balasannya karena menurutnya, Yun Sin Er tidak kekurangan apapun. "Apa, adikku, jangan bilang kamu hanya ingin meminta bantuanku tapi tidak mau memberiku imbalan apapun." Tiba-tiba aku berubah pikiran. "Kali ini, aku tidak akan membantumu mengatasi masalahmu." Yun Sin Er terus berpura-pura ingin dia memberikan imbalan apapun padanya. Sebenarnya, tujuan utamanya mengatakan ini adalah karena dia ingin membalas dendam padanya. Yun Sin Er telah menunggu Xiao Tian menepati janjinya selama 2 bulan, jadi dia berpikir, dia perlu sedikit mengganggunya sebagai balas dendam. "Kakak Yun, karena kamu adalah wanita yang sukses, aku tidak dapat menemukan cara untuk membalas budi. Aku yakin kamu tidak kekurangan apapun." Sebenarnya, Xiao Tian sedang memikirkan sesuatu, tapi dia yakin dia akan menolaknya. "Bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu inginkan sebagai balasannya? Kenapa kamu bertanya padaku tentang hal itu? Kamu harus memikirkannya sendiri." Yun Sin Er ingin mengetahui usahanya untuk menyenangkannya. Tapi karena dia ingin memberinya pelajaran, tentu saja dia akan mempersulitnya. Dari tindakanmu, aku tahu kamu tidak menaruh hati dalam hal ini. Adikku, kamu hanya ingin mengambil keuntungan darinya, kan? Aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini." Ketika Yun Sin Er melihat ekspresinya, dia senang dan tertawa keras di kepalanya. "Hehehe, ini semakin menarik. Lihatlah ekspresinya. Aku ingin sekali memotret ekspresinya dan mengolok-oloknya nanti, tapi aku tidak bisa melakukan itu karena aku takut dia tahu kalau aku hanya berpura-pura saat ini. Kakak, bagaimana kalau aku memberikan hatiku padamu?" Hehehe, karena dia tidak bisa memikirkan apapun, Xiao Tian memutuskan untuk bercanda. "Oh, kamu ingin memberikan hatimu kepadaku?" Yun Sin Er tiba-tiba teringat sesuatu, lalu dia mulai menyeringai, "Biarkan aku membeli pisau dulu agar aku bisa segera mengambil hatimu." "Astaga, kakak Yun, bukan itu maksudku. Aku akan mati jika kamu melakukan itu padaku." Xiao Tian tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Tapi tentu saja, Xiao Tian tidak menyerah dan terus mengucapkan kata-kata manis, "Kakak Yun, jika kamu melakukan itu, aku akan mati loh. Siapa yang akan memberimu kebahagiaan jika aku mati? Setidaknya, biarkan aku membuatmu bahagia dulu sebelum kamu mengambil nyawaku."
Oh, kamu tidak perlu khawatir karena dengan wajah cantikku, banyak pria yang akan berusaha mendekatiku dan memberiku kebahagiaan. Ketika dia mengatakan ini, wajahnya dipenuhi rasa bangga. Kakak Yun, meskipun mereka bisa memberimu kebahagiaan tapi itu tidak akan setingkat denganku karena di dunia ini, hanya aku, Xiao Tian, adalah orang yang bisa memberimu kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Kakak Yun, kamu hanya perlu untuk memberiku kesempatan. Percayalah, aku akan menjadikanmu orang paling bahagia di dunia, meskipun dia mengatakan omong kosong, tapi wajahnya serius seolah dia sedang jatuh cinta padanya. Ditambah dengan suaranya yang lembut dan penuh kasih sayang membuat aktingnya semakin sempurna. Oh, begitu. Yun Xin Er berpura-pura kaget dan menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Tunggu. Adik, apakah itu berarti kamu jatuh cinta padaku? Xiao Tian menyentuh pipinya dan menatapnya dengan penuh kasih. Bagaimana mungkin aku tidak jatuh cinta padamu, Kakak Yun? Di mataku, kamu adalah wanita yang sempurna. Kamu cantik, baik hati, dan banyak lagi, lebih lagi, yang menjadikanmu wanita ideal bagi kami para pria. Jika saya harus menyebutkan apa yang membuat Anda istimewa bagi kami para pria satu persatu, saya akan mati bahkan sebelum saya selesai menyebutkan semuanya, dan saya yakin setiap pria akan setuju dengan saya. Baiklah, karena saya wanita yang baik hati, saya akan membantu Anda dalam mempromosikan pakaian desainer Anda. Yun Xin Er mengambil tas dan air mineralnya sebelum berdiri. Tiba-tiba senyuman kecil muncul di wajahnya, tetapi karena Xiao Tian menghadap ke belakang, dia tidak mengetahuinya. Ayo makan, aku lapar, ini masih jam 10, dan dia ingin makan. Apakah dia belum sarapan? Xiao Tian segera mengikutinya dan berkata, Kakak Yun, apakah kamu belum sarapan? Belum, sebenarnya, hari ini adalah hari bebas baginya, tapi manajernya tiba-tiba meneleponnya di pagi hari, mengatakan bahwa dia harus bertemu seseorang yang penting untuk konser live berikutnya. Karena manajernya meneleponnya pagi-pagi sekali, dia tidak punya waktu untuk sarapan. Xiao Tian tiba-tiba berdiri di depannya dan menyentuh pipinya. Kakak Yun, aku tahu kamu sibuk, tapi sarapan sebelum bekerja itu penting loh. Bagaimana kalau kamu tiba-tiba pingsan di tempat kerja karena belum sarapan? Baiklah, ayo kita makan bersama. Sudah aktif saya. Saat dia berkata demikian, wajahnya dipenuhi rasa khawatir, seperti seorang pria yang mengkhawatirkan kesehatan kekasihnya. Benarkah, Yun Xin Er tidak keberatan ketika dia dengan santai menyentuh pipinya, atau lebih tepatnya, dia senang setelah melihat wajah khawatirnya. Dia tiba-tiba memberinya tasnya dan berkata, ini, bawa ini. Mengapa dia ingin aku membawakan tasnya? Xiao Tian tidak tahu mengapa dia tiba-tiba ingin dia membawa tasnya, tapi karena dia ingin membahagiakannya, dia mengambil tas itu dengan tangan kanannya. Yang mengejutkannya, dia tiba-tiba meraih tangan kirinya dan memeluknya. Setelah bergandengan tangan dengan Xiao Tian, dia tersenyum indah dan berkata, ayo kita cari restoran. Xiao Tian melihat tangannya sebelum mengangkat pandangannya untuk melihat wajahnya. Xiao Tian tidak tahu mengapa dia tiba-tiba bersikap seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih, tetapi karena dia tidak ingin merusak suasana hatinya yang baik, dia tidak melakukan apapun dan hanya tersenyum. Ayo pergi, Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Kakak Yun, kamu ingin makan apa? Apa saja, aku kelaparan jadi ayo cari restoran terdekat. Saat itu karena Yun Xin Er lapar, dia tidak mau pilih-pilih makanan, selama makanannya bisa dimakan, dia akan memakan makanan itu. Setelah berjalan 15 menit untuk keluar dari Taman Pelangi, mereka berjalan sekitar 5 menit sebelum akhirnya menemukan sebuah restoran. Itu disebut Restoran H. Meski restorannya tidak besar tapi karena Yun Xin Er kelaparan, mereka memutuskan untuk makan di Restoran H. Restoran ini berukuran sekitar 7 kali 5 meter dengan kursi dan meja yang tertata rapi. Tidak lama setelah mereka duduk di kursi, pelayan berjalan ke arah mereka untuk menerima pesanan mereka. Setelah menuliskan permintaan mereka, pelayan itu segera pergi. Kakak Yun, kenapa kamu berada di Taman Pelangi sendirian? Xiao Tian, yang duduk di sisi kanannya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, aku hanya ingin datang ke Taman Pelangi sendirian, karena sibuknya dia stres. Itu sebabnya dia pergi ke Taman Pelangi karena setiap berada di Taman Pelangi dia merasa tenang. Tapi sekarang aku tidak sendirian lagi, karena kamu bersamaku. Ya, aku akan selalu ada untukmu,
Xiao Tian mencubit hidungnya dan tersenyum mempesona. Benarkah? Meskipun dia tahu bahwa Xiao Tian sedang bercanda, tapi dia senang setelah mendengar kata-katanya. Karena kamu mengatakan itu, di masa depan, jika aku merasa kesepian, aku akan meneleponmu. Ya, kamu bisa melakukan itu. Setiap kali kamu merasa kesepian atau membutuhkan bantuan, kamu dapat meneleponku dan aku akan segera datang menemuimu. Aku akan melakukan apapun untuk kakak perempuan Yun. Ketika Xiao Tian mengatakan ini, kata-kata itu keluar dari mulutnya, lubuk hatinya. Yun Xin Er telah membantunya berkali-kali, dan salah satu alasan dia bisa menjadi orang sukses dalam waktu sesingkat itu adalah karena dia juga. Ketika Yun Xin Er melihat keseriusan di wajahnya, dia sedikit terkejut sekaligus bahagia di saat yang bersamaan. Dia tidak menyangka dia akan mengatakan itu padanya. Dia lalu mengangkat jari kelingkingnya dan berkata, janji. Xiao Tian mengunci jari kelingkingnya dengan jari kelingkingnya dan berkata, ya. Saya berjanji. Bagus, kata Yun Xin Er dengan gembira. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa pesanan mereka. Sebelumnya, Yun Xin Er memesan dada bebek panggang dan brokoli dengan teh lemon, sementara Xiao Tian memesan ayam panggang dengan milkshake strawberry. Ayo makan, Xiao Tian memutuskan untuk berhenti bicara karena dia tahu Yun Xin Er kelaparan. Yun Xin Er menganggukkan kepalanya. Makanan di restoran ini lumayan. Meskipun makanannya kurang enak tetapi karena harga makanannya rendah, Xiao Tian menganggapnya sepadan dengan harganya. Bagaimana kabarnya, Kakak Yun? Xiao Tian bertanya. Enak, karena dia kelaparan, dia merasa makanannya enak. Sebenarnya Yun Xin Er ingin melahap makanannya, tapi karena dia bersama Xiao Tian, dia memutuskan untuk makan perlahan dan elegan. Xiao Tian takjub saat melihat Yun Xin Er makan dengan elegan. Dia tahu bahwa dia kelaparan, jadi dia pikir dia akan melahap makanannya, tapi dia salah. Namun, Xiao Tian tahu alasan mengapa dia tidak melahap makanannya. Wow, seperti yang diharapkan dari seorang penyanyi terkenal, dia tetap bisa menjaga citra baiknya. Tapi karena dia makannya pelan-pelan, dia butuh waktu lama untuk menghabiskan makanannya, atau mungkin dia tidak akan memakan semua makanannya agar dia tetap bisa menjaga image baiknya di hadapanku. Kak, aku tahu kamu lapar, jadi kamu tidak perlu menjaga image baikmu di depanku. Kamu bisa makan makanan itu secepat yang kamu mau loh. Aku berjanji tidak akan mengolok-olokmu dari kamu. Xiao Tian berbicara dengan wajah khawatir. Meskipun tidak ada yang istimewa dari hubungan mereka tetapi Xiao Tian tidak ingin dia makan sedikit, yang bisa membuatnya sakit nantinya. Kalau kamu masih lapar, kamu bisa memesan makanannya lagi. Yun Xin Er tiba-tiba berhenti makan dan menoleh untuk melihatnya. Setelah meletakkan sendok dan garpu di piring, Yun Xin Er memukul dadanya dengan tangan kanannya. Adik, aku membencimu. Apa ini? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Xiao Tian tercengang saat dia memukul dadanya. Dia kemudian meraih tangan kanannya untuk menghentikannya memukulnya. Kakak Yun, jangan salah paham. Mata hitam Xiao Tian tertuju pada wajah cantiknya. Dia menyentuh pipinya dengan tangan kanannya, dan ekspresi khawatirnya berubah menjadi wajah penuh kasih. Saya hanya mengkhawatirkan kesehatan Anda. Saya tidak ingin Anda dirawat di rumah sakit hanya karena Anda makan sedikit. Yun Xin Er tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatapnya dengan saksama. Saat itu, ketika dia menatap mata hitam indahnya, dia merasakan jiwanya sedang dilahap olehnya. Dan tidak hanya itu, ketika Xiao Tian menunjukkan wajah penuh kasih sayang padanya, Yun Xin Er tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya dan juga lupa berkedip, membuatnya merasa seolah-olah separuh jiwanya telah diserap oleh Xiao Tian. Adik laki-laki, Xiao Tian, Yun Xin Er tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memanggilnya. Dia merasa seolah-olah bukan mulutnya yang memanggil namanya, melainkan hatinya. Ada apa, Kakak Yun? Xiao Tian sedikit terkejut saat memanggil nama lengkapnya. Biasanya dia selalu memanggilnya sebagai adik laki-laki, tapi sekarang dia malah memanggilnya dengan namanya. Sepertinya dia mulai jatuh cinta padaku. Xiao Tian masih menatapnya dengan penuh kasih seolah dia adalah kekasih tersayangnya. Yun Xin Er tidak menjawabnya dan hanya menatapnya. Saat itu, dia terpana saat melihat wajah penuh kasih sayang pria itu, membuatnya tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menatapnya. Ini adalah kedua kalinya dia merasa seperti ini. Apakah aku sudah jatuh cinta padanya? Tapi bukankah ini terlalu cepat bagiku untuk jatuh cinta padanya?
Aku tahu dia lembut dan tampan, tapi Yun Xin Er tidak dapat memahami perasaannya terhadap Xiao Tian. Meskipun Xiao Tian tampan dan memperlakukannya dengan baik, tapi dia bukan satu-satunya. Banyak pria tampan yang memperlakukannya dengan baik seolah-olah dia adalah orang paling penting dalam hidup mereka, tapi dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini terhadap mereka. Yun Xin Er mulai bertanya-tanya apa yang membuat Xiao Tian istimewa di hatinya. Karena dia tidak menjawab pertanyaannya, Xiao Tian mengambil daging ayam dengan sendoknya dan berkata, "Berhenti menatapku. Ini, makan ini." Ketika Yun Xin Er menyadari bahwa Xiao Tian ingin memberinya makan, dia melirik daging ayam di sendoknya sebelum melihat wajahnya lagi. "Kakak Yun, buka mulutmu." Karena Yun Xin Er hanya menatapnya, Xiao Tian memintanya untuk membuka mulutnya lagi. Tanpa mengalihkan pandangannya dari wajah Xiao Tian, Yun Xin Er perlahan membuka mulutnya. Saat itu, dia merasa seperti terhipnotis olehnya dan akan melakukan apapun yang dia inginkan. Untungnya dia hanya mencoba memberinya makan. Ketika Xiao Tian tahu bahwa dia sedang membuka mulutnya, dia segera memberinya makan daging ayam. Yun Xin Er mulai mengunyah daging ayam dengan pandangan masih tertuju pada wajahnya. Dia tiba-tiba tersadar dan segera menoleh. Dia pasti mengira aku wanita yang aneh karena aku makan sambil menatap wajahnya dengan saksama. Yun Xin Er berpikir dalam hati. Bagaimana kabarnya, Kakak Yun? Xiao Tian sangat senang saat melihat Yun Xin Er memakan makanannya. Enak sekali, wajah Yun Xin Er memerah ketika dia menyadari bahwa dia memberinya makan menggunakan sendoknya. Dan tidak hanya itu, dia menerimanya seolah-olah normal baginya untuk menyuapinya dengan sendok. Yun Xin Er merasa malu karena menurutnya hal seperti ini hanya dilakukan oleh sepasang kekasih. Yun Xin Er menoleh untuk melihatnya lagi karena dia ingin tahu apakah dia akan menggodanya atau tidak, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia berperilaku normal dan hanya mengambil kembali sepotong daging ayam, Yun Xin Er merasa lega. "Kakak Yun, makan lagi." Xiao Tian ingin memberinya makan lagi untuk memastikan dia akan makan banyak. "Apa ini, adikku? Apakah kamu sangat ingin memberi makan kakak perempuan ini?" Yun Xin Er senang saat dia ingin memberinya makan lagi. Itu berarti dia peduli dengan kesehatannya. "Ya," Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "aku ingin memastikan kamu makan banyak agar kamu tidak sakit." "Kenapa kamu ingin aku makan banyak? Apa kamu begitu mengkhawatirkan kesehatanku?" Setelah melihatnya bersikeras membuatnya makan banyak, wajah Yun Xin Er tersenyum lembut. Dalam pandangannya, kelakuannya seperti seorang pacar yang mengkhawatirkan kesehatan pacarnya. "Tentu saja," Xiao Tian menjawab, "karena jika kamu sakit, kamu tidak akan bisa membantuku nanti." Xiao Tian menambahkan di kepalanya. "Apakah begitu?" Yun Xin Er tidak bisa menahan senyumnya. Dia kemudian meletakkan tangannya di pahanya dan berkata, "Baiklah, kamu bisa memberiku makan sekarang. Aku tidak akan menggunakan tanganku lagi, jadi kamu harus bertanggung jawab jika aku dirawat di rumah sakit karena aku makan sedikit." Sudut bibirnya mengejang setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka bahwa dia memberinya makan sampai dia kenyang. "Kakak Yun, aku tidak keberatan memberimu makan, tapi apa yang akan kamu lakukan sebagai balasannya?" Tentu saja Xiao Tian bercanda. Dia hanya ingin menggodanya dan mengetahui apa reaksinya. "Adik kecil, bagaimana kamu bisa meminta balasan padaku? Kamu pasti merasa terhormat karena banyak pria lain yang rela mati hanya untuk berada di posisimu, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa melakukannya. Hanya kamu yang bisa melakukan ini, bagiku, jadi kamu tidak boleh meminta apapun lagi." Meskipun kata-katanya membuatnya tampak seperti orang yang spesial, tapi itu semua benar. Karena kecantikannya, ditambah lagi dengan kesuksesannya, banyak pria yang berusaha menaklukkan hatinya, namun hingga saat ini belum ada satupun yang berhasil. Setelah mendengar kata-katanya, Xiao Tian menutup mulutnya dan tersenyum. Dia tidak menyangka Yun Xin Er akan memuji dirinya sendiri seperti itu. Tapi karena dia ingin menggodanya, dia meletakkan sendok di piring dan berkata, "Kakak Yun, dengan wajah tampan dan tubuh kerenku, banyak wanita juga rela mati hanya untuk berada di posisimu, jadi jangan puji dirimu sendiri, terlalu berlebihan karena aku juga orang yang spesial." Xiao Tian tertawa keras di kepalanya saat melihat ekspresi terkejutnya. Yun Xin Er tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun karena dia tahu apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Dia menyilangkan tangan di dada dan berkata, "Aku tidak peduli. Adikku,
Kamu harus bertanggung jawab dan memberiku makan sampai aku kenyang. Baik, tapi kamu harus memberi hadiah padaku nanti. Xiao Tian menyentuh dagunya sambil memikirkan hadiah apa yang dia inginkan darinya nanti. Hadiah apa yang harus aku minta? Apa, adikku, kamu masih menginginkan hadiah dariku? Yun Xin Er hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia tidak menyangka Xiao Tian bersikeras meminta hadiah kepadanya hanya karena dia ingin dia memberinya makan. Tentu saja, Xiao Tian kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga kanannya dan berbisik, "Kakak Yun, bagaimana kalau kamu mengizinkan aku menciummu sebagai hadiah?" Tentu saja Xiao Tian bercanda. Dia hanya ingin tahu apa yang akan dia lakukan setelah mendengar kata-katanya. Benci, dia menggodaku lagi. Wajah Yun Xin Er memerah setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka kalau dia berani menanyakan hal seperti itu padanya. Ketika Xiao Tian melihat wajahnya yang memerah, dia ingin tertawa keras, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukannya. Jadi, bagaimana, Kakak Yun? Apakah kamu masih ingin aku memberimu makan? Karena Xiao Tian mengatakan bahwa dia ingin ciuman sebagai hadiah, dia menduga Yun Xin Er akan menolaknya karena meskipun mereka memiliki hubungan dekat, tapi itu tidak cukup istimewa untuk membiarkan dia menciumnya. Tetapi karena Xiao Tian sedang bercanda, dia tidak akan keberatan jika dia menolak keinginannya. Tiba-tiba sebuah pemikiran menarik muncul di benak Yun Xin Er. Dengan senyum kecil di wajahnya, dia mengangkat tangan kirinya setinggi bahunya dan berkata, "Ini, kamu bisa mencium tanganku. Tapi yang kuinginkan adalah ciuman di bibir, bukan di tanganmu." Xiao Tian tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Dia tiba-tiba berpikir bahwa dia meremehkannya, tapi tentu saja, dia tidak menyerah dan mencoba mencari cara lain untuk menggodanya lagi. "Apa, adikku, kamu tidak pernah mengatakan bahwa kamu ingin ciuman di bibir. Kamu hanya mengatakan bahwa kamu ingin ciuman sebagai hadiah." Yun Xin Er menutup mulutnya dengan tangan kanannya dan terkikik. "Ini, kamu bisa mencium bibirku, tanganmu selama yang kamu mau. Aku sarankan kamu menerima tawaranku karena tidak semua orang bisa mendapat kesempatan untuk mencium tanganku." Yun Xin Er merasa seperti pemenang dalam beberapa kompetisi ketika dia melihat ekspresi terkejutnya. Karena Xiao Tian gagal menggodanya, dia mengambil daging ayam itu dan memakannya. Enak sekali. Saat dia sedang makan daging ayam, Xiao Tian memasang wajah bahagia seolah itu adalah makanan terlezat yang pernah dia rasakan. "Adik, cepat beri aku makan." Yun Xin Er tidak senang saat melihat Xiao Tian memakan daging ayam dengan wajah bahagia. Dia kelaparan dan menunggu dia memberinya makan, tapi bukan saja dia tidak memberinya makan, dia bahkan memakan makanan itu sendirian. Apakah kamu mengatakan sesuatu, Kakak Yun?" Xiao Tian berpura-pura tidak mendengar apapun. Karena dia masih lapar dan Xiao Tian tidak mau memberinya makan, Yun Xin Er tidak punya pilihan selain memakan makanannya sendiri. Namun, saat dia hendak mengambil sendok, Xiao Tian meraih tangannya. "Kakak, bukankah kamu bilang kamu tidak akan menggunakan tanganmu untuk memakan makanannya?" Xiao Tian tertawa bahagia di dalam kepalanya. Meski sebelumnya dia gagal menggodanya, namun kini setelah melihat ekspresinya, dia merasa puas. "Itu karena kamu tidak mau memberiku makan sehingga aku akan makan sendiri." Yun Xin Er mencoba melepaskan tangannya dari genggamannya tetapi karena perbedaan kekuatan, dia gagal melakukannya. "Adik, lepaskan tanganku. Aku masih lapar." Ketika Xiao Tian menyadari bahwa kursi yang mereka duduki adalah kursi kayu panjang, dia tiba-tiba mendapat ide menarik. Xiao Tian mengambil daging ayam itu dengan sendoknya sebelum akhirnya dia meraih pinggangnya dan menariknya lebih dekat ke arahnya, membuat bahu mereka saling menempel. "Ini, makan lagi." Yun Xin Er sangat senang saat Xiao Tian ingin memberinya makan lagi. Dengan wajah gembira, dia membuka mulutnya sebelum akhirnya memakannya. Meskipun tangan kiri Xiao Tian masih berada di pinggangnya, Yun Xin Er tidak memintanya untuk menggerakkan tangan kirinya seolah-olah itu adalah hal yang normal baginya. "Makanannya terasa lebih enak saat aku memberimu makan, kan?" Xiao Tian bertanya sambil tersenyum. Meskipun apa yang dikatakannya benar, namun Yun Xin Er tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia terlalu malu untuk mengatakannya. Saat Xiao Tian melihat bibirnya berminyak karena sisa makanan, Xiao Tian meletakkan sendok di piring. Dia kemudian mengambil tisu dan membersihkannya. Yun Xin Er tercengang dengan tindakannya yang tiba-tiba. Sekali lagi, dia menatap wajah tampannya dengan saksama.
atau lebih tepatnya, pandangannya tertuju pada mata hitam indahnya. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa dia sedang menatapnya dengan saksama, dia tersenyum dan berkata, "Kakak Yun, bibir indahmu berminyak karena potongan makanan, jadi aku harus membersihkannya." Yun Xin Er tidak berkata apa-apa dan hanya menatap wajahnya. Hari ini dia mengejutkannya berkali-kali, tapi dia tidak membencinya, atau sebaliknya, dia menyukainya. Ketika Xiao Tian selesai membersihkan bibirnya, dia meletakkan tisu di atas meja. Dengan pandangan masih tertuju pada matanya, Xiao Tian menyentuh pipinya dengan tangan kanannya. Buk, 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 buk. Semakin lama Xiao Tian menatap wajahnya, semakin dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ketika Xiao Tian melihat wajah cantik dan bibir cantiknya, dia tiba-tiba ingin menciumnya. Sebenarnya dia tidak berniat menciumnya, tapi dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba ingin menciumnya. Untuk alasan ini, Xiao Tian perlahan mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Meski tahu apa yang akan dia lakukan, Yun Xin Er tetap tidak melakukan apapun seolah dia sedang menunggunya untuk menciumnya. Dan ketika dia melihat bibirnya mendekati bibirnya, dia perlahan menutup matanya dan membuka mulut kecilnya. Saat itu, Xiao Tian berhenti menggerakkan wajahnya ketika bibirnya berjarak 1 cm dari bibirnya. Buk, 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 hufet, hufet, hufet. Jantung Xiao Tian berdetak lebih cepat setiap detik, dan napasnya tiba-tiba menjadi berat. Namun, dia masih belum menciumnya dan hanya menatap matanya yang terpejam. Karena Xiao Tian masih belum menciumnya, Yun Xin Er perlahan membuka matanya. Dia ingin tahu mengapa dia masih belum menciumnya. Dan ketika dia melihat wajah tampannya dari jarak dekat, dia tiba-tiba ingin menciumnya. Tetapi karena dia terlalu malu untuk menciumnya, dia hanya berharap agar dia segera menciumnya. Seolah Xiao Tian mengerti apa yang diinginkannya, dia mendekatkan wajahnya ke wajahnya lagi sampai akhirnya, dia menempelkan bibirnya ke bibirnya. Dan ketika Xiao Tian merasakan bibir lembutnya, dia tiba-tiba ingin memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukannya karena itu bukan tempat yang tepat untuk melakukan ciuman Prancis. Saat dia mencium bibirnya, Yun Xin Er menatap mata hitamnya sebelum akhirnya dia menutup matanya lagi. Namun, hanya 3 detik sebelum dia sadar dan mendorongnya menjauh, membuat bibir mereka terpisah satu sama lain. Yun Xin Er kemudian menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya lagi. Saat itu, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan atau katakan. Dia tidak menyangka mereka akan berciuman di restoran. Meski dia pernah mencium keningnya sekali, tapi itu karena dia berpura-pura menjadi pacarnya untuk mengolok-oloknya. Tapi sekarang, dia tidak hanya membiarkan pria itu mencium bibirnya tapi dia juga menginginkannya. Oleh karena itu, ia terus menundukkan kepalanya, dan tingkah lakunya yang menggoda menghilang dan tiba-tiba berubah menjadi seorang yang pemalu seolah-olah ia adalah seorang remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Xiao Tian tahu jika dia tidak memulai percakapan, Yun Xin Er akan terus menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu sebabnya dia membuat wanita itu menghadapnya dan tersenyum, "Ayo makan lagi. Bukankah kamu ingin aku memberimu makan sampai kamu kenyang?" Yun Xin Er senang saat Xiao Tian memulai percakapan. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, "Adik, kamu telah mencium bibirku jadi kamu harus membuatku bahagia hari ini atau aku akan memukul dadamu lagi sampai kamu memohon ampun." Hehehe, wajah Xiao Tian tersenyum ketika dia memperhatikan bahwa perilaku normalnya telah kembali. Kapan aku mencium bibirmu, Kak Yun? Karena kamu bilang aku sudah mencium bibirmu, maka aku harus mencium bibirmu sekarang. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Tian sedang bercanda, tapi dia tetap memukul dadanya. "Adikku, aku membencimu." "Haha, Kakak Yun, tolong berhenti memukulku." Xiao Tian tidak berusaha menghentikannya untuk memukulnya dan hanya tertawa bahagia. "Tidak, aku akan terus memukulmu sampai kamu memohon maaf." Dengan senyuman di wajahnya, Yun Xin Er terus memukul dadanya. Namun, karena dia tidak memukulnya dengan keras, Xiao Tian tidak merasakan sakit. "Kakak Yun, mohon ampun kalau tidak, aku tidak akan bisa memberimu makan lagi." Meskipun Xiao Tian meminta maaf kepada Yun Xin Er, dia tetap tertawa bahagia seolah dipukul olehnya adalah hal yang paling membahagiakan baginya. Karena kakak perempuan ini adalah orang yang baik, kakak perempuan ini akan memaafkanmu untuk saat ini. Yun Xin Er bersikap seolah-olah dia adalah seorang bangsawan yang memaafkan pelayannya. "Sekarang, beri aku makan." Sebelumnya,
Kamu menundukkan kepala dan terlalu malu untuk mengatakan sepatah kata pun setelah kita berciuman, tapi sekarang kamu bertindak sekuat tenaga. Wanita yang sangat menarik. Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak setelah melihat tingkah lakunya. Tetapi karena dia tidak ingin merusak suasana hatinya yang baik, dia melakukan apa yang diinginkannya. Tidak lama setelah itu, mereka selesai makan. Xiao Tian kemudian bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Kakak Yun, tunggu di sini. Aku ingin membayar tagihannya dulu." "Baiklah," kata Yun Xin Er sambil menganggukkan kepalanya. Xiao Tian lalu menuju ke kasir. Setelah membayar makanan, Xiao Tian kembali. "Apakah kamu ingin pergi sekarang atau nanti?" "Ayo berangkat sekarang." Yun Xin Er bangkit dari tempat duduknya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan memberikan tasnya lagi kepada Xiao Tian. "Adik, bawakan tasku." Xiao Tian tidak menyangka dia membawa tasnya lagi. Tetapi ketika dia melihat wajah tersenyumnya, Xiao Tian tidak punya pilihan selain mengambil tasnya. Yang mengejutkannya, Yun Xin Er sekali lagi mengunci lengannya bersamanya. Setelah mengaitkan lengan, Yun Xin Er berkata, "Saya sangat bahagia hari ini." Mendengar perkataannya, Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke telinga kanannya dan berbisik, "Apakah kamu senang karena kita berciuman di restoran H tadi?" Wajah Yun Xin Er memerah, dan dia memukul bahunya. "Adik, aku membencimu." Usai makan di restoran H, mereka kembali ke Taman Pelangi karena Yun Xin Er masih ingin menikmati beragam tanaman bunga dengan berbagai warna. Namun kali ini, ada yang berbeda dengan perilaku Yun Xin Er. Bukan hanya senyumannya yang tidak pernah lepas dari wajahnya, tapi dia terus bergandengan tangan dengan Xiao Tian. Mereka bercanda, ngobrol, dan menikmati indahnya bunga bersama. Yun Xin Er senang karena sudah lama sekali dia menikmati waktunya seperti ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan saat itu sudah pukul 16, jadi Xiao Tian tidak punya pilihan selain kembali ke perusahaannya. Saat ini, Yun Xin Er masih ingin menghabiskan waktu bersamanya, namun Xiao Tian menolak karena ada sesuatu yang harus dia lakukan di perusahaannya. Dan tidak hanya itu, Xiao Tian juga berjanji pada Lin Xingsui bahwa dia akan menjemputnya di toko kosmetik nanti. Saat Xiao Tian membuka pintu mobil dan hendak masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba Yun Xin Er menarik jaketnya. Karena Xiao Tian mengira Yun Xin Er ingin mengatakan sesuatu kepadanya, dia berbalik dan bertanya, "Ada apa, Kakak Yun?" Namun, dia tidak menjawab dan hanya menatapnya. Karena Yun Xin Er tidak mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Tian ingin masuk ke dalam mobilnya, tapi sekali lagi, Yun Xin Er menarik jaketnya. Dengan senyuman di wajahnya, Xiao Tian berbalik dan bertanya lagi, "Ada apa, Kakak Yun?" Tapi seperti sebelumnya, Yun Xin Er tidak berkata apa-apa dan hanya menatapnya. Sebenarnya Yun Xin Er ingin ciuman selamat tinggal. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menginginkannya. Tentu saja, dia tidak akan menciumnya terlebih dahulu karena dia takut dia akan menganggapnya wanita yang mudah. Karena alasan ini, Yun Xin Er tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena Yun Xin Er masih belum menjawab pertanyaannya, Xiao Tian tercengang. Saat ini, Xiao Tian menatapnya sekitar 3 detik sebelum akhirnya, dia menyadari sesuatu. Meskipun dia tidak yakin 100%, Xiao Tian mengerti apa yang diinginkannya. Untuk alasan ini, dia mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Dan dugaannya benar ketika dia melihat Yun Xin Er perlahan menutup matanya. Namun seperti di restoran sebelumnya, Xiao Tian berhenti menggerakkan wajahnya saat bibir mereka begitu dekat, cukup dekat hingga mereka bisa merasakan nafas dan aroma mulut mereka. Karena Xiao Tian masih belum menciumnya setelah beberapa detik, Yun Xin Er membuka matanya. Yun Xin Er ingin bertanya mengapa dia tidak segera menciumnya. Meskipun Xiao Tian ingin mencium bibir cerinya tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia ingin tahu apakah Yun Xin Er bisa menahan diri untuk tidak menciumnya atau tidak. Karena alasan ini, Xiao Tian menyentuh pipinya dan tersenyum, "Aku berangkat, Kakak Yun." Yun Xin Er tercengang dengan ini. Dia mengira Xiao Tian akan memberinya ciuman selamat tinggal, tapi dia salah. Namun karena tidak berani memulainya, Yun Xin Er hanya bisa tersenyum. Hati-hati di jalan. Meski dia tersenyum, namun kekecewaan terlihat di matanya. Namun, Yun Xin Er tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu bahwa mereka tidak memiliki hubungan khusus. Xiao Tian, yang melihat ekspresinya, tiba-tiba membuka pintu mobil dan menyeretnya ke dalam mobilnya. Setelah dia mendudukkannya di pangkuannya,
Xiao Tian menutup pintu dan menguncinya. Ada apa, adik kecil? Meskipun Yun Xin Er sudah menebak apa yang ingin dia lakukan padanya nanti, dia tetap bertanya padanya. Mengapa kamu menyeretku ke mobilmu? Saat ini, Yun Xin Er sedang menghadapnya dengan tangan di pundaknya. Dan meskipun Yun Xin Er terlihat tenang, namun detak jantungnya berdebar kencang. Tak hanya itu, semakin lama ia menatap wajah tampannya, semakin besar pula keinginannya untuk menciumnya. Saya tahu apa yang Anda inginkan. Xiao Tian meraih kepalanya dan perlahan menariknya ke arah wajahnya, membuat hidung mereka bersentuhan dan bibir mereka hanya berjarak 1 cm dari satu sama lain. Dan aku akan memberikannya padamu sekarang. Pada posisi ini, keinginan Yun Xin Er untuk menciumnya menjadi lebih besar, dan tanpa sadar dia membuka mulut kecilnya, namun dia tetap tidak melakukan apa-apa dan hanya menunggu dia menciumnya. Jadi, kamu tahu apa yang aku inginkan ya? Kenapa kamu tidak membuktikannya padaku sekarang? Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian menempelkan bibirnya ke bibirnya, dan sekali lagi, Xiao Tian bisa merasakan bibir lembutnya saat bibir mereka bersentuhan. Namun ciuman itu hanya bertahan selama 3 detik karena Xiao Tian tiba-tiba melepaskan ciumannya. Kakak Yun, bibir merah mudamu yang indah rasanya enak. Xiao Tian mengusap bibir lembutnya dengan ibu jari kanannya dan melihatnya dengan saksama. Tiba-tiba aku ingin mencium bibir ceri ini selamanya. Ketika Xiao Tian menggosok bibirnya, Yun Xin Er tidak melakukan apapun dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Namun jauh di lubuk hatinya, dia sangat berharap pria itu akan menciumnya lagi karena dia masih belum puas dengan ciuman yang baru saja mereka lakukan. Seolah Xiao Tian mengerti apa yang diinginkannya, dia mulai menciumnya lagi. Xiao Tian masih belum memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya karena dia ingin menikmati lembut bibir lembutnya. Saat Xiao Tian mencium bibirnya lagi, Yun Xin Er segera menutup matanya. Dia tidak peduli bahwa dia adalah seorang penyanyi terkenal atau mereka berada di dalam mobil karena hal yang paling dia inginkan adalah menikmati ciuman dari pria tampan yang lebih muda darinya. Saat Xiao Tian menggigit bibir bawahnya, Yun Xin Er perlahan membuka matanya dan menatap mata hitamnya. Namun, karena Xiao Tian menggigit bibirnya dengan lembut, Yun Xin Er tidak merasakan sakit. Kakak Yun, kita harus berhenti sekarang, jika tidak, kamu akan menyesalinya nanti, kata Xiao Tian sambil mengusap bibir bawahnya. Kamu bilang ingin berhenti tapi kenapa kamu masih mengusap bibir bawahku? Karena Yun Xin Er ingin menggodanya, dia membuka 2 kancing kemejanya untuk memamerkan belahan dadanya. Dan apa yang bisa membuatku menyesal? Xiao Tian sedikit terkejut saat melihat sisi atas payudaranya. Dia tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Dia bahkan bertanya-tanya mengapa perilakunya berubah dengan cepat. 1 detik yang lalu, dia adalah orang yang pemalu, dan 1 detik kemudian, dia berperilaku menggoda seperti sucubus yang mencari mangsa. Karena dia memutuskan untuk menggodanya, Xiao Tian tidak menahan diri lagi dan ingin merasakan payudaranya yang telanjang dengan tangan kanannya. Tapi Yun Xin Er tiba-tiba meraih tangannya. Tidak secepat itu, tampan. Yun Xin Er lalu mencium keningnya, mata kirinya sebelum turun ke bibirnya. Kali ini, dia hanya mencium bibirnya selama 2 detik sebelum dia berhenti menciumnya. Kamu berani menggodaku, ya. Saat Xiao Tian melihat Yun Xin Er mengancingkan blus putihnya lagi, Xiao Tian meremas payudaranya. Ah, mulut kecil Yun Xin Er terbuka, menjerit kenikmatan. Dia meraih tangannya untuk menghentikannya meremas payudaranya lagi. Ini belum waktunya, adik. Untuk saat ini, ciuman di bibir adalah batasnya bagi kita. Sebenarnya Xiao Tian juga ingin berhenti, tapi karena dia bersikap seolah-olah dia berada di bawah kendalinya, hal itu membuat Xiao Tian tidak senang. Ditambah dengan dia yang berpura-pura seolah dia yang lebih berpengalaman membuat Xiao Tian ingin menggodanya lagi. Tiba-tiba sebuah ide jahat muncul di benaknya. Dengan pemikiran jahat ini, Xiao Tian mulai mencium bibirnya lagi. Karena Yun Xin Er tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, dia menyambut ciuman itu dengan gembira. Saat ini, mereka masih hanya mengatupkan bibir saja, tidak lebih. Tapi tiba-tiba, dia merasakan bibir Xiao Tian bergerak semakin rendah, dari bibir ke dagunya sebelum akhirnya turun ke leher indahnya. Yun Xin Er perlahan mengangkat kepalanya untuk memudahkan dia mencium lehernya. Saat ini, dia masih belum tahu apa yang ingin dia lakukan sampai akhirnya, dia merasa dia mencium sisi kanan lehernya dengan keras. Adik, jangan di sana. Meskipun Yun Xin Er menyuruhnya untuk tidak meninggalkan cupang di lehernya,
tapi dia tidak berusaha menghentikannya. Xiao Tian mulai menyeringai saat melihat cupang di lehernya. Dia kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga kanannya dan berkata, ini adalah hukuman karena menggodaku. Yun Xin Er segera mengambil tasnya untuk mencari cermin kecil. Ketika dia melihat cupang di lehernya, Yun Xin Er menjentikkan keningnya dan berkata, bocah. Lain kali, kamu harus bertanya dulu. Untung saja aku punya riasan di tasku jadi aku bisa menutupinya. Aku tak kuasa menahan diri saat melihat leher indahmu. Makanya aku memberimu cupang, tentu saja. Xiao Tian berbohong padanya karena tidak mungkin dia mengatakan yang sebenarnya. Pembohong, kamu sengaja memberiku cupang, kan? Yun Xin Er mencubit hidungnya dan tersenyum, aku harus segera keluar dari mobil ini, atau tubuhku akan penuh cupang. Hehe, saat Yun Xin Er hendak keluar dari mobil, Xiao Tian melingkarkan tangannya di pinggangnya, membuatnya tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Apa ini, adik kecil? Yun Xin Er menutup mulutnya dengan tangan kirinya dan terkikik, jangan bilang, kamu tidak ingin berpisah denganku. Tentu saja, siapa yang ingin berpisah dengan wanita cantik sepertimu? Kakak Yun, meskipun terkadang Xiao Tian tidak menyukai tingkah lakunya, namun dia menyukai tubuh I dan juga wangi tubuhnya. Ukuran tubuhnya juga berada pada ukuran yang pas untuk dipeluknya. Ditambah dengan wajahnya yang cantik, membuatnya menjadi wanita yang sempurna di matanya. Oleh karena itu, meski dia tidak mencintainya, Xiao Tian berharap setidaknya hubungan mereka akan seperti ini selamanya. Xiao Tian mengerti bahwa jika dia tahu apa yang ada dalam pikirannya, dia akan membencinya atau memandangnya dengan jijik, tetapi dia tidak dapat menahannya karena itu adalah naluri laki-laki. Xiao Tian percaya bahwa setiap pria tidak akan mampu menahan diri jika berada di dekat wanita cantik. Dan dia, sebagai seorang laki-laki, juga sama. Meskipun Xiao Tian telah berusaha sekuat tenaga untuk tidak terpikat oleh setiap wanita cantik, namun tetap saja, setiap kali dia melihat seorang wanita cantik, keinginannya untuk menjadikan mereka wanitanya selalu muncul. Oh, begitukah? Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi ke suatu tempat bersama sekarang? Meskipun Yun Xin Er tahu bahwa dia sedang bercanda, dia tetap berharap apa yang dia katakan adalah kebenaran karena, pada saat itu, dia sangat ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Karena dia, hari ini adalah salah satu hari terbaik untuknya. Itu sebabnya dia belum ingin ini berakhir. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksanya untuk menghabiskan waktu bersamanya karena dia juga punya kehidupan. Besok kita akan menghabiskan waktu bersama sepanjang hari, jadi jangan sedih, Xiao Tian mencium bibirnya dan tersenyum. Karena kita berteman dengan keuntungan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatmu bahagia juga. Karena Xiao Tian masih belum jatuh cinta padanya, dia memutuskan untuk menamakan hubungan mereka sebagai teman yang bermanfaat. Meskipun dia tahu bahwa Yun Xin Er tidak akan menyetujui hal ini, namun dalam pandangannya, tidak ada yang bisa menggambarkan hubungan mereka lebih baik dari ini. Baiklah, aku akan menunggu, Yun Xin Er mencium keningnya sebelum keluar dari mobil. Xiao Tian membuka jendela mobil dan berkata, Kakak Yun, apakah kamu masih di sini? Yun Xin Er menganggukkan kepalanya, aku akan berada di sini selama 15 menit lagi sebelum pulang. Baiklah, hati-hati, meskipun Xiao Tian ingin menemaninya, tetapi dia tidak dapat melakukannya karena dia harus kembali ke perusahaannya, hubungi saya jika ada masalah. Yun Xin Er tidak menjawabnya dan hanya menganggukkan kepalanya. Melihat ini, Xiao Tian menutup jendela mobil dan pergi. Ketika Xiao Tian sampai di perusahaannya, dia menuju ke kantornya. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya dan segera mulai bekerja. Tok, tok, tok. Saat Xiao Tian sedang bekerja, dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu. Xiao Tian melihat jam dan merenung, ini sudah pukul 17.50. Karena sudah pukul 4.30 ketika dia sampai di perusahaannya, Xiao Tian hanya bisa bekerja kurang dari 1,5 jam sebelum akhirnya tiba waktunya pulang dan menjemput Lin Xingsui. Setelah memasuki kantornya dan duduk di sofa, Si Fei berkata, adik, waktunya pulang. Xiao Tian bangkit dari tempat duduknya dan berkata, biarkan aku mengantarmu pulang. Xiao Tian berpikir tidak adil bagi Si Fei jika dia tidak menawarkan untuk mengantarnya pulang. Sampai saat ini, Xiao Tian selalu menjadikan Lin Xingsui lebih penting baginya tetapi sekarang dia akan memperlakukan mereka dengan setara. Dia tidak ingin Si Fei merasa rendah diri terhadap Lin Xingsui lagi.
Itu sebabnya dia menawarkan untuk mengantarnya pulang. Si Fei, sebaliknya, merasa senang. Dia tidak tahu bahwa dia akan mengantarnya pulang. Awalnya dia hanya ingin melihat wajahnya sebelum pulang karena dia baru bisa melihat wajahnya lagi besok pagi. Si Fei tiba-tiba teringat sesuatu. Adik, kapan kamu akan datang ke apartemenku? Kamu berjanji padaku beberapa hari yang lalu. Kotoran, kapan aku membuat janji ini lagi? Xiao Tian terkejut setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena dia sibuk dengan perusahaannya juga, semuanya jadi berantakan. Dia terus-menerus melupakan segalanya, dan dia tahu jika hal seperti ini terus berlanjut, itu akan menjadi bumerang baginya. Di kehidupan sebelumnya, hal itu mudah karena mereka tahu bahwa dia memiliki banyak wanita tetapi tidak di kehidupan ini. Ibu dan bibinya tidak tahu bahwa dia memiliki wanita lain, dan meskipun Lin Xingxue curiga dia memiliki hubungan khusus dengan si Fei, tetapi dia tidak tahu bahwa ibu dan bibinya juga wanitanya. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Xiao Tian telah mencoba memberitahu ibu dan bibinya bahwa dia juga memiliki wanita lain, tetapi setiap kali dia ingin memberitahu mereka, kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Ditambah lagi dengan rasa takutnya akan membuat ibu dan bibinya bersedih, hingga kini ia tidak bisa menceritakan hal tersebut kepada ibu dan bibinya. Ini juga salah satu alasan mengapa dia masih belum menjadikan Yun Xin Er sebagai wanitanya. Di kehidupan sebelumnya, meskipun dia tidak mencintai seorang wanita, selama wanita itu cantik, dia akan menjadikan mereka wanitanya tetapi tidak di kehidupan ini karena dia memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik, ya, setidaknya menjadi orang yang sedikit lebih baik. Ayahlah yang membuatku seperti ini, jadi di mana ayah saat ini? Putra Anda membutuhkan bantuan Anda. Xiao Tian tiba-tiba teringat akan kehidupan masa lalu ayahnya. Ayah yang menjadikannya playboy seperti ini. Xiao Tian kemudian duduk di samping si Fei dan menyuruhnya duduk di pangkuannya. Fei, maaf. Tidak dalam 3 hari ke depan, oke. Tidak apa-apa, meskipun ini membuatnya sedih, tapi ketika dia melihat ekspresi bersalah pria itu, dia tidak punya pilihan selain memaafkannya. Baiklah, ayo pulang, kata Xiao Tian sambil tersenyum. Si Fei menganggukkan kepalanya. Kemudian mereka menuju ke tempat parkir sambil berpegangan tangan. Setelah berkendara beberapa menit, mereka akhirnya sampai di apartemen si Fei. Xiao Tian segera keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk si Fei. Si Fei tidak menyangka Xiao Tian akan melakukan hal seperti ini padanya, tetapi dia menyukainya karena dia merasa seolah-olah dia adalah ratunya. Xiao Tian kemudian memeluk si Fei selama sekitar 5 detik sebelum berhenti memeluknya. Jangan begadang, Xiao Tian mencium keningnya dan tersenyum. Si Fei senang saat melihat wajah penuh kasihnya. Meskipun hari ini dia tidak bisa sering bertemu dengannya di perusahaan karena dia bersama Yun Xin Er, tapi dia senang karena dia memperlakukannya dengan baik sekarang. Baiklah, aku harus pergi. Sekarang, Xiao Tian memeluknya untuk terakhir kalinya sebelum masuk ke mobilnya. Xiao Tian kemudian pergi ke toko kosmetik, dan tidak lama setelah itu, dia sampai di toko kosmetik tersebut. Xiao Tian kemudian menghentikan mobilnya beberapa meter di depan toko kosmetik. Ini sudah pukul 6.10, tapi kenapa Lin Xingxue belum keluar? Apakah dia bekerja lembur? Karena cuaca sedang teduh, Xiao Tian keluar dari mobil. Cuacanya bagus hari ini. Xiao Tian bersandar di ujung depan mobil dengan tangan kiri di saku sementara tangan lainnya memeriksa ponsel cerdasnya. Saat ini, meskipun dia tidak berusaha untuk membuat dirinya terlihat keren, namun dia terlihat sangat tampan dan keren seolah-olah dia selalu tampil sempurna dalam apapun yang dia lakukan. Tidak lama kemudian, hampir semua pramuniaga keluar dari toko kosmetik. Dan ketika mereka melihat Xiao Tian, mereka terkejut. Sekali lagi, hampir semua pramuniaga iri dengan betapa beruntungnya Lin Xingxue. Pacarnya tidak hanya tampan dan muda, tapi dia juga orang yang sukses. Nona Lin, pacarmu, sedang menunggumu di depan toko, kata salah satu rekan kerja Lin Xingxue. Rumor tentang Xiao Tian dan Lin Xingxue telah menyebar di toko kosmetik. Sekarang semua orang yang bekerja di toko kosmetik tahu bahwa Xiao Tian adalah pacar Lin Xingxue. Meski ada yang menjelek-jelekan, tapi ada pula yang mendukungnya. Baiklah, aku sudah selesai dengan pekerjaanku sekarang, Lin Xingxue bangkit dari tempat duduknya dan bersiap untuk pulang. Ketika Xiao Tian melihat Lin Xingxue keluar dari toko kosmetik, senyuman mempesona muncul di wajahnya.
Sue, ini. Xiao Tian tidak sengaja memanggilnya sebagai Sue kecil karena dia tahu jika dia memanggilnya sebagai Sue kecil, dia akan malu. Meskipun agak aneh baginya memanggilnya Sue, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Ketika Lin Xing Sue melihatnya, dia senang sekaligus malu. Dia senang karena akhirnya dia bisa bertemu dengannya lagi dan dia malu karena rekan kerjanya memperhatikannya dengan saksama. Lin Xing Sue segera masuk ke mobilnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Xiao Tian melihat Lin Xing Sue sudah berada di dalam mobil, dia pun masuk ke dalam mobil. Karena Xiao Tian tahu bahwa dia malu menjadi pusat perhatian, dia segera pergi. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di rumah Lin Xing Sue. Xiao Tian ingin segera pulang, tapi Lin Xing Sue tiba-tiba meraih tangan kanannya dan berkata, "Ayo masuk dulu. Aku akan membuatkan teh untukmu." Saat ini, Xiao Tian ingin menolak karena ingin segera pulang. Sejak kemarin malam, dia masih belum kembali ke rumahnya. Tapi di saat yang sama, dia tidak ingin membuat Lin Xing Sue sedih. "Sue kecil, bagaimana kalau besok? Malam ini aku," sebelum Xiao Tan menyelesaikan kata-katanya, Lin Xing Sue menyeretnya keluar dari mobil. "Tian, ayo masuk ke dalam rumahku." Lin Xing Sue tahu bahwa dia tidak bisa membuatnya tinggal lama bersamanya malam ini, tapi setidaknya dia ingin dia tinggal bersamanya selama 30 menit, "Kamu tidak ingin menghabiskan waktu bersamaku lagi. Aku akan membiarkanmu lakukan apapun yang kamu inginkan malam ini." Setelah mengatakan itu, wajah Lin Xing Sue memerah. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Hanya demi bisa menghabiskan waktu bersamanya, Lin Xing Sue mengatakan hal seperti itu padanya. "Apakah aku benar-benar ingin menghabiskan waktu bersamanya? Mengapa saya mengatakan hal seperti ini?" Lin Xing Sue memandang Xiao Tian dengan malu-malu. Karena dia berkata bahwa dia akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, Lin Xing Sue penasaran dengan reaksinya. Dia ingin tahu apakah dia bisa membuat dia tinggal bersamanya atau tidak. Dan ketika Lin Xing Sue melihat senyuman di wajahnya, dia senang karena dia tahu bahwa dia telah berhasil membuat dia tinggal bersamanya lebih lama. Xiao Tian, yang tidak menyangka Lin Xing Sue akan mengatakan hal seperti itu, segera menggendongnya dengan gaya putri, "Benarkah? Kamu akan membiarkan aku melakukan apapun yang aku inginkan?" Meskipun Xiao Tian mengatakan itu, tapi dia hanya ingin beristirahat di pangkuannya, tidak lebih. Dia lelah dan perlu istirahat sebentar. Sementara Lin Xing Sue, sebaliknya, memiliki pemikiran berbeda. Dia pikir dia ingin berhubungan S3 kilodetik dengannya lagi sebelum pulang, tetapi karena dia mengatakan bahwa dia akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, dia tidak dapat menarik kembali kata-katanya dan hanya bisa menundukkan kepalanya, "Ya. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin padaku." Xiao Tian tidak menggodanya ketika dia melihat wajahnya yang memerah karena pikirannya terlalu lelah untuk menggodanya. Ia hanya ingin segera beristirahat di pangkuannya selama beberapa menit sebelum pulang. Dan ketika mereka sampai di ruang tamu, Xiao Tian segera membaringkannya di sofa. Tanpa memberi waktu pada Lin Xing Sue untuk menggerakkan tubuhnya, Xiao Tian segera meletakkan kepalanya di pangkuannya dan berkata, "Sue kecil, biarkan aku istirahat beberapa menit." Lin Xing Sue terkejut dengan ini. Ini berbeda dari apa yang dia pikirkan. Sebelumnya, dia mengira Xiao Tian akan membawanya ke kamar tidurnya dan segera mendorongnya ke bawah, tapi dia salah. Bukan saja dia tidak memakannya, tapi dia hanya meletakkan kepalanya di pangkuannya sambil menutup matanya. "Sepertinya aku terlalu memikirkan hal ini." Senyuman lembut terlihat di wajahnya. Lin Xing Sue menatapnya dengan penuh kasih sambil mengusap rambutnya dengan lembut. Dia terlihat sangat lelah. Lebih baik biarkan dia tidur sekarang. Biasanya Lin Xing Sue langsung mengganti bajunya setelah sampai di rumah, namun ketika melihat wajah lelahnya, dia memutuskan untuk mengganti bajunya nanti. Meskipun ini bukan yang dia inginkan, tapi menurutnya, menghabiskan waktu bersamanya seperti ini juga bukanlah ide yang buruk. Karena Xiao Tian terlalu lelah, dalam waktu kurang dari 1 menit, dia tertidur. Apakah dia tertidur? Sangat cepat. Lin Xing Sue terkejut saat dia menyadari bahwa Xiao Tian tertidur. Tapi dia senang karena itu berarti dia bisa membuatnya merasa aman sampai dia bisa tidur secepat ini. Dia bahkan terlihat sangat tampan saat sedang tidur. Pria muda yang sangat tampan. Lin Xing Sue kemudian menyalakan TV dan menontonnya dengan volume yang kurang. Tentu saja, dia tetap mengusap rambutnya dengan lembut dan sesekali menatapnya,
memastikan posisi pria itu nyaman. Detik berubah menjadi menit, dan menit berubah menjadi 1 jam, tapi Xiao Tian masih tidur nyenyak di pangkuan Lin Xingxue. Xiao Tian tiba-tiba membuka matanya dan langsung duduk tegak. Dia melihat jam, dan ketika dia tahu bahwa sekarang sudah pukul 19.30, pikirannya tiba-tiba kacau. Tindakannya yang tiba-tiba sangat mengejutkan Lin Xingxue. Sebelumnya, dia sedang tidur nyenyak, namun tiba-tiba dia terbangun dan duduk tegak. Tidak hanya itu, dia juga memperhatikan bahwa dia memasang wajah khawatir. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba bersikap seperti ini. Tian, ada apa? Sue kecil, aku harus pulang sekarang. Xiao Tian bangkit dari sofa dan mencium keningnya. Baiklah, hati-hati di jalan. Meskipun Lin Xingxue ingin tahu mengapa Xiao Tian tiba-tiba bersikap seperti ini, tapi dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk menanyakannya. Xiao Tian segera menuju ke mobilnya, dan ketika dia berada di dalam mobil, dia merenung, ibu dan bibi pasti sangat khawatir saat ini. Saya tidak terlalu mengkhawatirkan bibi, tetapi saya yakin saat ini, ibu khawatir. Petik 2. Aku akan membeli buket mawar sebelum pulang. Kuharap aku bisa mengurangi kekhawatiran mereka dengan ini. Xiao Tian menyalakan mesin dan pergi. Dia kemudian membeli 2 karangan bunga mawar, 1 untuk ibunya dan 1 lagi untuk bibinya. Setelah membeli 2 karangan bunga mawar, Xiao Tian segera pulang ke rumah. Meskipun dia khawatir, Xiao Tian masih memasuki rumah dengan senyuman di wajahnya. Dan ketika dia berada di ruang tamu, Xiao Tian berkata, "Ibu, bibi, aku pulang." Saat Ye Xueyin mendengar suara putranya, dia segera bangkit dari sofa dan berbalik. Dan ketika dia melihat putranya membawa karangan bunga mawar di kedua tangannya, air mata tiba-tiba muncul di matanya. Meski hanya 1 hari dia tidak bertemu putranya, namun baginya itu seperti setahun. Karena itulah, dia tiba-tiba menangis saat melihat putranya. Breks, breks, karangan bunga mawar jatuh ke lantai ketika Xiao Tian melihat air mata di mata ibunya. Dan hal yang paling dia takuti akhirnya terjadi. Air mata ibunya. Itu menyakitkan, itu sangat menyakitkan. Meskipun Xiao Tian sedih dan merasa seperti ada yang menusuk jantungnya dengan pisau, namun ketika dia melihat air mata di mata ibunya, tubuhnya tiba-tiba memberinya rasa sakit lagi, rasa sakit yang luar biasa yang hampir tak tertahankan. Ini adalah kedua kalinya tubuhnya memberinya rasa sakit, tapi kali ini, itu sangat menyiksanya. Dia merasa seperti seseorang mengulitinya hidup-hidup dan membakarnya pada saat yang bersamaan. Aku tahu aku melakukan kesalahan lagi, tapi tolong berhenti menyiksaku dengan rasa sakit ini. Aku tidak akan bisa menghentikan kesedihannya jika kamu terus-menerus memberikanku rasa sakit. Dia merasa pendahulunya menyiksanya karena membuat ibunya menangis. Dengan wajah khawatir, ia berjalan mendekati ibunya dan berkata, "Ibu, ada apa? Kenapa ibu menangis?" Meski sudah menduga itu semua salahnya, namun ia tetap berharap itu hanya imajinasinya saja. "Tian, kenapa kamu baru pulang?" Ye Xueyin tidak mampu menahan kesedihannya dan air mata langsung jatuh di pipinya. "Ibu merindukanmu." Xiao Tian segera memeluk ibunya dan menggigit bibir bawahnya. Karena dia masih sedih setelah melihat air mata di mata ibunya, dia tidak tahu kalau ada darah yang menetes dari bibir bawahnya. Xiao Tian ingin mengatakan, "Maaf, saya melakukan kesalahan lagi," tetapi tiba-tiba dia tidak dapat mengatakannya. Dia merasa kata-kata itu seperti tersangkut di tenggorokannya, dan pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Biasanya, dia bisa membuat ribuan alasan, tapi saat itu, dia tidak mampu memikirkan satu alasan pun. Pada akhirnya, Xiao Tian tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya memeluk ibunya. Dia tidak tahu hal terbaik apa yang harus dia lakukan terhadap ibunya. "Tian," Ye Xueyin memeluk putranya lebih erat seolah dia akan kehilangan putranya jika dia tidak memeluknya lebih erat. Xiao Tian lalu menoleh ke arah bibinya. Dia ingin tahu bagaimana perasaannya, dan ketika dia menyadari bahwa dia juga sedih, Xiao Tian mengertakkan gigi. "Berapa banyak kesalahan yang aku buat dalam sehari. Aku lupa janjiku dengan Si Fei dan Yun Xin Er, dan sekarang ibu dan bibi sedih karena aku juga. Mengapa semuanya berantakan seperti ini? Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupanku yang lalu. Mengapa saya gagal mengendalikan semuanya? Di mana kesalahanku?" Xiao Tian kemudian menyadari bahwa dia bukanlah orang yang sempurna. Meskipun dia telah merencanakan segalanya, namun dia masih belum bisa mengendalikan semuanya.
Xiao Tian menyentuh pipi ibunya dan menatap matanya, "Ibu, tolong berhenti menangis." Xiao Tian tidak tahu harus berkata apa kecuali meminta ibunya berhenti menangis. Ini adalah pertama kalinya dia tidak berdaya seperti ini. Xiao Tian tidak tahu mengapa pikirannya tiba-tiba menjadi kosong saat dia melihat air mata di mata ibunya. Dulu, ia masih bisa tenang meski wanitanya menangis, namun tiba-tiba pikirannya kacau saat melihat ibunya menangis. Dia juga tidak tahu apakah itu karena dia sangat mencintai ibunya atau karena dia mengambil alih tubuh Xiao Tian. Ibu tidak menangis lagi, Ye Xueyin menyeka air matanya dengan tangannya. "Tian." Xiao Tian merasa lega saat ibunya berhenti menangis. Dia kemudian menggendong ibunya dan membaringkannya di sofa. "Bibi, kemarilah dan biarkan aku memelukmu." Xiao Tian mencium kening bibinya sebelum akhirnya memeluknya. Saat ini, Ye Qingyu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan membiarkan keponakannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia ingin memberitahunya banyak hal, tapi dia mengizinkannya untuk memeluknya terlebih dahulu sebelum menceritakan kesalahannya. Sebenarnya dia mengira keponakannya itu tidak melakukan kesalahan besar karena hanya sehari saja dia tidak pulang. Dalam pandangannya, Xiao Tian telah melakukan 3 kesalahan. Pertama, dia membuat dia dan kakak perempuannya khawatir. Kedua, dia tidak memberi mereka informasi apapun tentang dia dari kemarin malam. Dan ketiga, dia tidak kembali di pagi hari. Meski harus berangkat lagi, namun setidaknya ia harus kembali di pagi hari untuk menjenguk mereka dan menghabiskan waktu bersama mereka, meski hanya 5 menit. Ye Qingyu tiba-tiba menyadari bahwa keponakannya masih muda. Dia baru berusia 19 tahun, jadi wajar jika dia melakukan kesalahan seperti ini. Tapi tetap saja, Ye Qingyu ingin memberitahunya tentang kesalahannya. Dia tidak ingin memberinya keistimewaan khusus hanya karena dia masih muda. Setelah beberapa detik, Xiao Tian berhenti memeluk bibinya. Pada saat ini, dia duduk di antara ibu dan bibinya, ibunya di sisi kanannya sedangkan bibinya di sisi kirinya. Ye Qingyu kemudian mulai memberitahunya kesalahan apa yang telah dia lakukan, dan apa yang seharusnya dia lakukan. Meskipun Ye Qingyu marah, tapi dia masih bisa menahan diri. Itu sebabnya dia masih bisa menjelaskan semuanya dengan tenang. Xiao Tian terkejut dengan ini. Dia pikir bibinya akan memarahinya atau membentaknya, tapi dia salah. Xiao Tian bahkan merasa bibinya tidak marah padanya tetapi hanya berbicara normal padanya. Saat ini, Ye Xueyin hanya melihat adik perempuannya yang sedang memberitahu putranya tentang kesalahannya. Meskipun dia tidak ingin adik perempuannya melakukan itu, Ye Xueyin menyadari bahwa hal itu diperlukan agar putranya bisa menjadi orang yang lebih baik. Beberapa menit kemudian, Ye Qingyu selesai memberitahu keponakannya tentang kesalahannya. Ye Qingyu sangat senang saat mengetahui bahwa keponakannya tidak berusaha membela diri dan segera mengakui kesalahannya. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia menyalahkannya atas segalanya, membuatnya merasa bersalah. Xiao Tian kemudian memeluk mereka dan berkata, "Maafkan aku. Tian, apa yang kamu lakukan kemarin malam?" Ye Xueyin telah mencoba yang terbaik untuk tidak menanyakan pertanyaan ini kepada putranya tetapi rasa ingin tahunya terlalu besar untuk dia kendalikan. Meski ia berharap putranya akan menceritakan segalanya padanya, namun ia tidak akan memaksanya jika ia tidak mau mengatakannya. Pikiran Xiao Tian kembali kacau. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ibunya karena menurutnya ini bukan saat yang tepat untuk menceritakan semuanya. Ditambah lagi dengan dirinya yang baru saja melakukan kesalahan, ia yakin jika ia mengungkapkan semuanya, bibi dan ibunya akan marah besar, dan ia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Xiao Tian tidak mau mengambil resiko karena dia takut ibu dan bibinya akan meninggalkannya nanti. Tetapi karena dia harus memberikan jawaban kepada ibunya, Xiao Tian dengan hati-hati memilih kata-katanya, "Ibu, begini. Karena aku ingin mempromosikan desain pakaianku di TV, aku perlu bertemu seseorang yang bisa membantuku dalam hal ini. Itu sebabnya aku bertemu Yun Xin Er karena dia bisa membantuku mempromosikan desain pakaianku. Jadi kemarin kamu bertemu dengan Nona Yun." Ye Xueyin tiba-tiba memasang wajah seperti hendak menangis lagi. Kenapa harus Nona Yun lagi? Ketika Xiao Tian melihat ibunya hendak menangis lagi, dia kembali panik. Tanpa pikir panjang, dia memeluk ibunya dan meletakkan kepalanya di dadanya. "Tidak, tidak, tidak. Ibu, tolong jangan menangis lagi. Mau bagaimana lagi karena hanya dialah yang bisa menolongku saat ini." Petik 2.
Ye Xueyin sangat senang saat putranya tiba-tiba memeluknya lagi. Dia mulai menyeringai ketika mengetahui bahwa kelemahan putranya adalah air matanya. Dia berpikir bahwa di masa depan, dia bisa menjadikan tangisan palsu sebagai kartu asnya. Jika dia bersikap seperti ini hanya karena aku menghabiskan waktu bersama wanita lain, bagaimana aku bisa memberitahunya kalau aku juga punya wanita lain? Ketika Xiao Tian melihat tingkah ibunya, dia semakin takut untuk menceritakan tentang Lin Xingxue dan Si Fei. Dia takut, tidak, dia terlalu takut untuk mengungkapkan semuanya kepada mereka. Apakah kamu jatuh cinta dengan Nona Yun? Meskipun dia pernah menanyakan hal ini di masa lalu tetapi Ye Xueyin ingin mengetahui perasaannya terhadap Yun Xin Er lagi. Dia tahu bahwa di masa lalu dia mengatakan bahwa dia tidak jatuh cinta dengan Yun Xin Er tetapi 2 bulan telah berlalu sejak itu, jadi Ye Xueyin ingin mengetahui perasaannya lagi. Tidak, aku tidak jatuh cinta padanya. Ibu, tolong percaya padaku. Tidak ada apapun yang terjadi antara Yun Xin Er dan aku. Xiao Tian berpikir bahwa hubungannya dengan Yun Xin Er hanya pada tingkat pertemanan yang bermanfaat dan dia yakin bahwa dia tidak mencintainya, setidaknya untuk saat ini. Bagus, Ye Xueyin merasa lega setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak tahu mengapa dia merasa bahwa Yun Xin Er adalah hadiah yang sangat besar untuknya. Mungkin karena dia tahu bahwa Yun Xin Er adalah orang yang cantik, muda dan sukses, itulah sebabnya dia merasa Yun Xin Er bisa mencuri putranya darinya. Ibu, Bibi, aku mau mandi dulu. Xiao Tian bangkit dari sofa dan mencium kening ibu dan bibinya. 10 menit kemudian, Xiao Tian selesai mandi dan kembali ke ruang tamu. Ibu dan bibinya masih menonton TV, namun kali ini kesedihan sudah tidak lagi terlihat di wajah mereka. Ibu, Bibi, ayo kita ke halaman belakang. Sebenarnya Xiao Tian ingin mengajak ibu dan bibinya ke tempat yang romantis. Namun karena waktu sudah menunjukkan pukul 20, Xiao Tian memutuskan untuk menghabiskan waktu di halaman belakang. Dari sudut pandangnya, menghabiskan waktu di halaman juga bukanlah ide yang buruk. Baiklah, Ye Xueyin dan Ye Qingyu membawakan tikar, lampu listrik, dan bantal. Setelah mereka mengatur semuanya, mereka berbaring di atas matras. Saat ini, Ye Qingyu berada di sisi kanan Xiao Tian sementara Ye Xueyin di sisi kirinya. Ketika Xiao Tian menyadari ibu dan bibinya sedang menatap ke langit, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia menutup mulutnya lagi. Xiao Tian tidak tahu apa yang harus dia katakan. Pikirannya masih dipenuhi rasa bersalah, membuatnya tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Ye Xueyin melihat putranya membuka dan menutup mulutnya berulang kali, dia memeluk tangan kirinya dan berkata, "Tian, aku sudah memaafkanmu, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah lagi." Ya itu betul, Ye Qingyu juga memeluk tangan kanannya, "Ingat saja kesalahanmu dan jangan lakukan itu lagi, dan berhenti bersikap seperti ini. Aneh melihatmu menjadi orang yang pendiam seperti ini. Tian, lihat ke langit. Indah sekali ya, jadi, jangan hancurkan suasana indah ini dengan sikapmu, Ye." Xueyin kemudian menatap bulan yang dikelilingi bintang, ditambah dengan angin sepoi-sepoi, malam itu seharusnya menjadi malam yang sempurna bagi mereka. Namun karena Xiao Tian bertingkah aneh, malam itu menjadi malam yang membosankan. Karena alasan ini, Ye Xueyin menyuruh putranya untuk tidak merasa bersalah lagi. "Ibu, Bibi, aku sangat menyayangi kalian berdua. Kalian berdua adalah orang yang paling penting bagiku." Xiao Tian tahu bahwa dia telah mengatakan ini berkali-kali, tetapi saat ini, dia ingin mereka tahu bahwa merekalah yang paling penting, orang di dalam hatinya. Mereka sangat berarti baginya, dan dia akan melakukan apapun untuk mereka. Ye Xueyin kemudian memandang putranya dan berkata, "Ya, kami mengetahuinya. Kamu tidak perlu mengatakannya berkali-kali, buktikan saja." "Iya, benar, meski kami senang mendengarnya, tapi lebih baik membuktikannya daripada terus-menerus mengatakan kamu paling mencintai kami." Ye Qingtang menambahkan, karena dia telah mengatakannya berkali-kali, kata-kata itu hampir kehilangan maknanya. Yang dia butuhkan hanyalah membuktikannya karena kata-kata tanpa tindakan tidak ada artinya. "Saya akan berusaha menjadi orang yang lebih baik mulai sekarang." Xiao Tian berpikir dalam hati. Xiao Tian lalu mencium kening ibu dan bibinya. "Terima kasih. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi orang yang lebih baik." Malam itu, meski Xiao Tian masih bertingkah aneh, namun ia berusaha membuat suasana menyenangkan bagi ibu dan bibinya.
Mereka mengobrol sekitar 2 jam sebelum akhirnya mereka tidur di kamar Xiao Tian. Keesokan paginya, setelah dia sarapan bersama ibu dan bibinya, Xiao Tian berangkat ke perusahaannya. Namun setelah sampai di perusahaannya, Xiao Tian terkejut karena melihat karyawannya berkumpul di depan perusahaannya. Xiao Tian yang melihat itu penasaran dan segera memarkir mobilnya. Xiao Tian berjalan menuju karyawannya dan berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Adik, Yun Xin Er, yang memiliki wajah rumit, merasa lega saat mendengar suara Xiao Tian. "Apa, itu suara Yun Xin Er? Apakah dia datang ke perusahaanku?" Karena Yun Xin Er dikelilingi oleh karyawannya, Xiao Tian tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia bisa melihat tangan yang sepertinya meminta bantuan. "Baiklah semuanya, silakan kembali bekerja." Meskipun dia tidak dapat melihat wajahnya, tetapi dari suaranya dan cara dia memanggilnya, Xiao Tian menebak orang itu adalah Yun Xin Er. Semua karyawan tidak punya pilihan selain kembali bekerja. Mereka senang bekerja di bawah bimbingan Xiao Tian, itulah mengapa mereka segera mengikuti kata-katanya. Mereka juga percaya bahwa mereka akan bertemu Yun Xin Er lagi di masa depan. Dan ketika semua karyawannya kembali bekerja, Xiao Tian akhirnya bisa melihat wajah wanita itu. "Kakak Yun, apa yang kamu lakukan di sini?" "Adik, kamu berjanji akan menghabiskan waktu bersamaku hari ini. Ayo pergi sekarang." Karena dia ingin menghabiskan waktu bersama Xiao Tian, Yun Xin Er datang ke perusahaannya lebih awal. Dia hanya tidak menyangka akan dikelilingi oleh para karyawan ketika dia tiba di perusahaan Xiao Tian. "Apa?" Xiao Tian berkata dengan heran. Xiao Tian tahu bahwa dia berjanji untuk menghabiskan waktu bersamanya hari ini, tapi dia berpikir, masih terlalu dini untuk pergi bersamanya. Dia berencana untuk bekerja setidaknya 1 jam sebelum bertemu dengannya. Apakah dia benar-benar ingin menghabiskan waktu bersamaku? Xiao Tian berpikir dalam hati. "Kakak Yun, aku akan mengganti pakaianku dulu," karena dia telah berjanji untuk menghabiskan waktu bersamanya sepanjang hari. Xiao Tian tidak punya pilihan selain segera menepati janjinya. Xiao Tian kemudian menuju ke kamar tidur, tapi yang mengejutkan, Yun Xin Er mengikutinya. Xiao Tian berhenti di depan kantornya dan berkata, "Kakak Yun, kamu bisa menunggu di kantorku." Namun saat Xiao Tian hendak menuju ke kamar tidur, Yun Xin Er menarik bajunya. Xiao Tian segera menghentikan langkahnya dan berbalik. "Ada apa, Kakak Yun?" "Aku ingin melihat kamar tidurmu." Di masa lalu ketika Xiao Tian mengajaknya berkeliling perusahaannya, dia tidak membawanya ke kamarnya. Meskipun dia tahu itu aneh menanyakan hal ini, tapi Yun Xin Er penasaran dengan kamar tidurnya di perusahaannya. "Tapi aku ingin berganti pakaian di kamarku." Xiao Tian terkejut ketika dia tahu bahwa dia ingin melihat kamar tidurnya. Xiao Tian kemudian mulai menyeringai dan mendekatkan wajahnya ke telinga kirinya. "Kakak Yun, jangan bilang padaku, kamu ingin melihatku telanjang." Yun Xin Er menyentuh bibirnya dengan jari telunjuk kanannya seolah sedang memikirkan sesuatu yang penting. "Oh, itu bukan ide yang buruk. Dulu, kakak ini pernah melihat tubuh bagian atasmu, sekarang biarkan kakak ini melihat telanjangmu, tubuh." "Hehehe, adik kecil, kamu ingin menggodaku lagi. Tunggu dan lihat apa yang akan aku lakukan padamu nanti." Hehehe, Yun Xin Er mengira Xiao Tian mencoba menggodanya lagi. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk menggodanya kembali. Dia yang lebih tua di sini, jadi dia tidak ingin kalah darinya. "Kakak Yun, kamu ingin melihat tubuh telanjangku. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat tubuh telanjangku." Xiao Tian terkejut setelah mendengar kata-katanya. Xiao Tian menduga Yun Xin Er akan memukulnya sambil tersipu, tapi dia salah. Namun, karena dia memutuskan untuk menggodanya, Xiao Tian membawanya ke kamar tidurnya. "Oh, ini kamar tidur biasa, tidak ada yang istimewa." Ketika Yun Xin Er melihat tempat tidur, lemari pakaian dan cermin, sedikit kekecewaan terlihat di matanya. Tapi matanya tiba-tiba bersinar seolah dia memikirkan sesuatu yang menarik. "Apa yang kamu lakukan, Kakak Yun?" Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak saat melihat Yun Xin Er melihat ke bawah tempat tidur. Rahasia seorang pemuda, Yun Xin Er menggunakan senter di ponsel cerdasnya untuk melihat apakah ada barang khusus seperti majalah porno di bawah tempat tidur. Namun ketika dia tidak menemukan apapun, dia sedikit kecewa. Namun, dia tidak menyerah dan segera mencari lagi. "Saya tidak punya yang seperti itu." Xiao Tian mengerti apa yang dia maksud dengan rahasia seorang pemuda. Tetapi karena Xiao Tian tidak memiliki majalah porno,
dia membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Anda tidak akan menemukan apapun karena saya tidak punya majalah porno. Mengapa saya harus membeli sesuatu seperti itu ketika saya bisa berhubungan seks kapanpun saya mau? Xiao Tian kemudian membuka lemari untuk memilih pakaian. Apakah kamu benar-benar ingin melihatku mengganti pakaianku? Karena Yun Xin Er tidak menemukan apapun, dia berjalan mendekati Xiao Tian dan berkata, ya. Kakak perempuan ini ingin melihat tubuh telanjangmu. Yun Xin Er menduga Xiao Tian tidak akan berani berubah di depannya. Saat ini, dia menutup mulutnya dan terkikik karena dia pikir dia memenangkan pertarungan dengan Xiao Tian. Setelah meletakkan t-shirt, jaket dan jeans di atas tempat tidur, Xiao Tian mulai melepas bajunya. Saat dia membuka kancing kemejanya perlahan, Xiao Tian menatap matanya. Dia ingin tahu apakah Yun Xin Er akan tinggal atau tidak. Yang mengejutkannya, Yun Xin Er tidak hanya tidak keluar dari kamar, dia bahkan menatapnya dengan saksama. Pandangannya terfokus pada tangannya yang sedang membuka kancing kemejanya, atau lebih tepatnya, pada dadanya. Meskipun dia pernah melihat bagian atas tubuhnya sekali, tapi dia tetap tidak bisa mengalihkan pandangan dari dadanya. Xiao Tian mulai menyeringai dan tiba-tiba berhenti membuka kancing kemejanya. Kakak Yun, apakah tubuhku begitu menarik hingga membuatmu lupa? Berkedip, adik, kenapa kamu berhenti membuka bajumu? Yun Xin Er tiba-tiba mulai membuka kancing bajunya, biarkan kakak ini membantumu membuka kancing bajumu. Xiao Tian terkejut dengan ini. Bukan saja dia tidak tersipu, dia bahkan mulai membuka kancing kemejanya. Karena Xiao Tian masih kaget, dia tidak melakukan apapun saat Yun Xin Er membuka kancing bajunya. Dia hanya menatap wajah dan tangannya berulang kali. Wow, adikku, tubuhmu sangat menarik. Setelah melepas bajunya, Yun Xin Er menyentuh bahunya dengan jari telunjuk kanannya sebelum turun ke perutnya. Kakak Yun, sepertinya kamu masih menyukai tubuhku. Aku tidak menyangka kamu berani melepas bajuku. Xiao Tian meraih pinggangnya dan menariknya ke arahnya hingga tubuh mereka saling menempel. Dia kemudian menyentuh dagunya dan mengangkat kepalanya. Apakah kamu akan melepas celanaku juga? Tentu, kalau kamu mau, dengan senang hati aku akan melepas celanamu juga. Kamu seharusnya merasa beruntung karena wanita cantik dan terkenal ini akan membantumu melepas celanamu. Hehe, sebenarnya Yun Xin Er hanya berpura-pura berani. Meskipun dia tidak kesulitan melepas bajunya, melihat bagian atas tubuhnya atau menyentuhnya, tapi baginya, melepas celananya adalah hal yang berbeda. Namun, karena dia memilih untuk berpura-pura menjadi pemberani, Yun Xin Er tidak punya pilihan selain terus menggodanya. Akan sangat memalukan jika dia memutuskan mundur sekarang. Itu akan melukai harga dirinya. Karena alasan ini, Yun Xin Er memilih untuk terus menggodanya meskipun dia tahu bahwa menggodanya saat ini berbahaya. Ini, tolong bantu aku melepas celanaku. Xiao Tian meletakkan tangannya di ikat pinggang celananya. Dia ingin tahu apakah dia akan melepas celananya atau tidak. Yun Xin Er tiba-tiba merasakan darahnya membeku. Dia tidak menyangka Xiao Tian benar-benar akan memintanya melepas celananya. Sebenarnya dia berharap Xiao Tian mendorongnya karena dia tidak berani melepas celananya. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa Yun Xin Er tidak menggerakkan tangannya dan hanya berdiri diam seperti patung, dia senang karena tebakannya benar. Kenapa kamu masih belum melepas celanaku? Bukankah kamu bilang ingin segera pergi bersamaku? Yun Xin Er tidak senang dan ingin melepas celananya. Namun, karena dia belum pernah melepas celana pria sebelumnya, tangannya tetap diam tanpa bergerak sedikit pun seolah dia tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan tangannya. Xiao Tian kemudian maju selangkah, dan Yun Xin Er segera mundur selangkah. Xiao Tian mengambil satu langkah ke depan, tapi kali ini, ketika Yun Xin Er berjalan kembali, dia jatuh ke tempat tidur. Xiao Tian kemudian menurunkan tubuhnya hingga dia berada di atasnya. Xiao Tian kemudian menyentuh pipi kanannya dengan tangan kirinya dan berkata, apakah kamu masih ingin membantuku melepas celanaku? Yun Xin Er tidak menjawabnya dan hanya menatap mata hitamnya. Dia terkejut ketika dia tahu bahwa Xiao Tian ada di atasnya. Karena alasan ini, dia tidak berkata apa-apa dan lupa memintanya untuk menggerakkan tubuhnya. Dan tidak hanya itu, saat merasakan tubuhnya, Yun Xin Er tiba-tiba ingin memeluknya erat. Kenapa kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun? Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke wajahnya sampai hidung mereka saling bersentuhan. Saat ini, mata mereka terkunci seolah ingin melihat ke dalam pikiran orang lain.
Setelah saling menatap mata dan merasakan napas panas selama beberapa detik, tanpa sadar mereka membuka mulut, siap berciuman kapan saja.